dicocokkan dengan kuesioner kita. Jadi sekarang Dikti lebih mudah lah menginformasikan itu. Nah, berikutnya itu tadi klasterisasi, tapi kami menyampaikan bahwa di dalam daring ini kami memiliki namanya virtual class. Kita memiliki namanya virtual class. Virtual class itu adalah transportasinya, medianya. Kita bisa kejar tuh iku-iku yang ada. Saya conteng-conteng ini merupakan yang kita bisa kejar Bapak Ibu. Bisa dengan pertukaran pelajar, bisa dengan Permata, ada di Viklas. Bisa nggak dengan kampus lain, bisa dengan KMI segala macam. Bisa dengan Palmio, bisa semua. Bisa nggak dengan partisipasi project based learning, itu semuanya bisa terdata. Bisa nggak untuk kita untuk bisa rekoneksi dengan internasional dan sebagainya. Memungkinkan sekali Bapak Ibu. Jadi ini adalah medianya. Nah, Bapak Ibu nggak usah, nanti kita nggak usah khawatir, artinya nggak usah bingung. Pokoknya kita sudah diberikan peraturan rektor, kami juga sudah menerima peraturan rektor itu. Di situ tertulis bahwa pembelajaran daring menggunakan yang disebut dengan VClass atau kepanjangan dari virtualclass.unila.ac.id. Artinya itu adalah sudah difasilitasi Bapak Ibu. Artinya kalau Bapak Ibu memanfaatkan kendaraan lain boleh-boleh saja. Hanya saja memang ada timbal balik lah. Kalau seandainya kelas di tempat lain mungkin tidak akan masuk dalam bentuk sistem apa dan sebagainya. Jadi kita akan bisa lebih banyak berdiskusi untuk menginformasikan ini. Nah, selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan. Kemarin kami sudah sampaikan informasi di tanggal 27 Mei, itu data yang kami ambil, inilah data Bapak Ibu, Terlihat yang paling kanan di sini adalah mata kuliah kita itu, mata kuliah di semester ganjil dan genap. Jumlahnya 758 untuk di FKIP dan sebagainya, ini ada semua. Data itu real Bapak Ibu. Nah, oke. Tapi ya kita melihat nih luar biasa di ganjil ini. Tapi begitu kita lihat kenapa kok ada penurunan ya? Ada apakah gerangan? Apakah kita ini daring tapi jadi garing? Ataukah biasa-biasa aja karena dianggap kecil? Ya untuk kami bilang kalau remunerasi memang kecil Bapak Ibu karena memang itu ketentuan dari Unila dan kami tidak. Tapi kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya akan lebih besar lagi berkah yang Bapak Ibu dapatkan kalau materi Bapak Ibu itu benar-benar disajikan dan bermakna kepada mahasiswanya. Lebih mantap lagi mata kuliah Bapak Ibu itu nanti bisa digunakan se-Indonesia Raya, itu lebih berkah lagi. Kalah harga remunerasi itu kalau dalam uang. Makanya tidak hanya uang saja. Cuma bagaimana mekanisme itu? Nah, inilah pada saat KMMI, pada saat kemarin wawancara, kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kita itu punya siakadu. Dari siakadu itu nanti ke depan kita akan ada penjaminan mutu terintegrasi Bapak Ibu dengan remunerasi dan kami sampaikan di sini slide bahwa ada di data remun itu pembelajaran daring itu ada masuk poin walaupun kecil, tapi se-Indonesia Raya bisa dicek Bapak Ibu, belum banyak kampus Indonesia Raya dan mereka akan hadir untuk bagaimana bisa enggak untuk bisa kami diajarkan, wah itu luar biasa, ini menggegerkan Bapak Ibu, bisa dari V-Class kok bisa langsung ke Remun tuh, nah itu enggak semua kampus itu, apalagi untuk selampung ya, mohon maaf kalau selampung, kita paling ya artinya kita bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman dan ini sangat menginspirasi. Cuma kami akan tetap mengupgrade bahwa alangkah lebih baiknya ke depan siakadu itu dalam satu bentuk siakadu di situ langsung klik klik tidak perlu kita yang macam-macam buka yang ini buka ini atau lagi banyak login gitu. Jadi nanti kita akan usahakan lebih manusiawi dan lebih memudahkan. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Semalam kami mengambil data 2159 Bapak Ibu data itu terakhir dari Mas Gigi saya dapatkan inilah yang 700-an dari pertumbuhan ada penaikan yang luar biasa dari yang awal kemarin dari bulan Juli dengan 27 Juli sampai dengan 27 Mei sampai dengan 13 Juli ada perubahan signifikan yang luar biasa walaupun kami menyadari masih kurang dari ke total seluruh ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan tapi kami berpikiran positif ya insya Allah mungkin saat ini kita lebih banyak lagi mengenal dulu, tapi ke depan kita akan ke kualitasnya. Nah, itu yang kami laporkan dari penyebaran mata kuliah 7 tahun terakhir ini. Oke. Nah, sekarang terkait dengan teknis pelaksanaan. Sebenarnya kan tujuan kita ini lebih bagaimana pelaporan di klasterisasi, karena pelaporan klasterisasi bukan hanya laporan dari LP3M atau daring, atau hanya laporan dari saya dan Mas Gigi, tidak. Ternyata diambil seluruh sampel itu, seluruh dosen, mahasiswa gitu. Artinya Bapak Ibu juga terlibat untuk memberikan pelaporan. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Itu yang pertama, Bapak Ibu tinggal membuka alamat
spada.kemendikbud.go.id. Itu ada alamatnya seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan. Inilah tampilannya. Sebelum Bapak Ibu daftar, Bapak Ibu mungkin mengenal dulu. Biasanya kita itu tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Jadi buka dulu alamatnya, apa yang terjadi di sana, ternyata ada informasi. Ternyata di situ ada bacaannya, di klik home di sini ada Spada Indonesia, terus ada Our Story, misinya apa dan sebagainya, gunanya untuk apa dan sebagainya. Itu ada film-filmnya, bisa Bapak Ibu lihat sendiri. Termasuk di bawahnya, oh ternyata masih di home itu di bawahnya ada mata kuliah yang siap. Jadi yang digunakan di sini saya berikan contoh ada dari Bina Nusantara, ada Teknologi 10 November, ada Universitas Telkom dan sebagainya. Semuanya berbagi ceria Bapak Ibu. Tapi saya yakin dan percaya tidaklah mungkin materi yang mereka sajikan itu adalah materi yang jelek Bapak Ibu. Pasti yang terbaik. Artinya apa? Kita sudah lihat, wah ternyata kampus-kampus itu sudah ada pembelajaran secara tidak langsung akan membuat pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Oke, di bawahnya, ini agak sedikit narsis Bapak Ibu. Di data itu kebetulan saya diminta untuk sebagai memegang kendali juga untuk di spada.kemendikbud ini. Jadi di situ ada kami bersama dengan beberapa para ahlinya untuk duduk di sana, masih tetap di bawah. Jadi ada gambaran-gambaran di situ. Kami juga bersama dengan tim Dikti untuk menginformasikan, jadi sekaligus mensosialisasikan kegiatan ini. Nah, di situ juga ada klik berikutnya ada course. Nah, ini sengaja saya tampilkan. Artinya Unila itu ya harus ada terdepan Bapak Ibu. Kalaupun lah cuma satu nggak apa-apa. Tapi harapan kami ke depan akan banyak itu. Dan saya yakin ini sudah mulai saya melihat ada pergerakan. Karena nanti akan data-data ini terlihat Bapak Ibu. Terlihat dengan jelas apa? Di sini Bapak Ibu. Nih, semalam itu di Selasa ini LMS perguruan tinggi itu bisa langsung ini terhubung nih. Semua terhubung, nanti Bapak Ibu tinggal klik di bawah, warna biru ini itu realnya yang hari ini. Saya yakin kita masih duduk manis nih di 46,5 ribu ini banyak nih. Tapi nanti kita bisa akan melewati yang teman-teman yang lain. Begitu juga akan lihat terhubung dengan apa? Terhubung dengan sepadanya seperti apa atau yang lagi realnya seperti ini. Jadi ketahuan Bapak Ibu, ketahuan betul ini tampilan. Tetap kita tetap mengambil etika. Tidak semua yang kita tampilkan itu akan tampil atau walau-walau di dalam pembelajaran. Tetap makanya kami akan menjadi tugas berat kami adalah mengawal Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik. Kalau yang bagus kita tampilkan, kalau yang jelek kita perbaiki dulu. Nanti akan ada approval yang kami ajukan Bapak Ibu. Tetap kita harus profesional untuk menampilkan. Jangan yang jelek-jelek kita tampilkan, yang bagus-bagus kita diemin. Nah, kebalik itu. Yang bagus-bagus kami harapkan kesediaan Bapak Ibu untuk ikhlas untuk berbagi materinya. Tenang, ada poin dan koin di sana. Oke. Nah, terus bagaimana caranya? Untuk register ada di alamat ini Bapak Ibu, spada.kemendikbud.go.id register. Nanti otomatis terlihat, Bapak Ibu tinggal tulis aja namanya sesuai dengan PD Dikti Bapak Ibu. Di alamat PD Dikti itu ada di sini. Jadi otomatis akan nyambung langsung. Kalau namanya cuma panjang tanpa gelar Bapak Ibu, insya Allah saya sudah melihat beberapa catatan dari teman-teman 8 fakultas, itu sudah menginformasikan, mengcapture yang sudah terhubung. Ya, insya Allah dengan gampang. Mudah Bapak Ibu. Begitu juga dengan mahasiswa nanti akan terlihat aja di situ ada dosen, ada mahasiswa dan sebagainya. Kalau untuk mahasiswa NIM, kalau untuk kita NIDN dan sebagainya itu ada semua. Nomor handphone yang paling pasti itu email, harapan kita emailnya email kampus Bapak Ibu menggunakan fakultas.unila.ac.id. Nah, nomor handphone juga yang setidaknya bisa Bapak Ibu hubungi karena nanti di situ akan ada personal juga. Bapak Ibu akan diinformasikan dapat hibah dan sebagainya. Ada semua di situ. Nah, kalau sudah atau seandainya Bapak Ibu tidak alamat tadi tuh, begitu Bapak Ibu buka Fiklas, nanti pertama kali itu seperti ini tampilannya tuh, di Fiklas itu. Nah, terus Bapak Ibu jangan khawatir, tinggal diisi aja itu. Oke, aduh, kecepatan. Tinggal diisi saja nama, first name, email segala macam. Kalau Bapak Ibu sebagai dosen, iya. Kalau dia sebagai mahasiswa tinggal diklik NIM-nya atau NIP segala macam. Terus program studi sesuai dengan yang ada di laporan PD Dikti Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu tidak sama dengan PD Dikti, tidak akan nyambung. Nah, jadi gitu. Jadi nanti Dikti itu hanya mengatakan, oh berarti sudah ada dari sekian jumlah 1.300 dosen yang ada tergabung di Unila, sekian persen nih. Jadi tanpa harus ngomong, kita semuanya sudah menggunakan. Wah, itu ketahuan dari bentuk yang memanfaatkan ini. Makanya informasi ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu juga dengan ikhlas, dengan sukarela untuk menghubungkan diri. Karena Dikti tidak mengatakan langsung diambil datanya.
Karena ini sistemnya itu harus terhubung dulu. Nah, kalau nanti ada bagian admin untuk menginformasikan, ya itu sudah tata kelola bagaimana untuk menghubungkan diri. Jadi mekanisme seperti itu, insya Allah dengan memasukkan langsung otomatis. Kalau sudah, langsung di alamat Bapak Ibu akan tampil seperti itu. Otomatis Bapak Ibu. Di account setting di situ. Nanti Bapak Ibu dengan mudah, ini saya berikan contoh karena kemarin saya masuk, Bapak Ibu masuk, dan otomatis alamatnya itu akan ada pada saat Bapak Ibu memberikan informasi di mana Bapak Ibu berada. Dan ini akan berubah-ubah. Kalau Bapak Ibu ada di ruangan, ada di mana, ketahuan semua Bapak Ibu. Nah, cuma hanya mengetahui saja. Ya, tidak untuk dicari segala macam. Nah, ini akan ada langsung informasi yang terhubung di data pada. Terus apalagi nih kalau sudah? Nah, begitu sudah kan Dikti akan melihat tuh. Melihat, ya barulah mereka bertanya, tolong isi kuesioner gitu. Angket lah, masuk di home. Di situ diklik di angket. Nah, semuanya akan masuk di angket. Nah, di angket inilah kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan atau untuk menggambarkan yang terjadi secara real. Kami tidak berhak untuk mengintervensi Bapak Ibu karena kami akan berharap kalau kebaikan itu memang baik kami lanjutkan, kalau jelek ya kalau ada kekurangan kami akan perbaiki itu. Jadi harapan kami juga kita fair untuk bisa memberikan penilaian secara pribadi maupun secara institusi. Nah, kira-kira apa isinya? Klik. Nah, waktu isinya dia akan ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, apakah perguruan tinggi Anda telah memiliki platform LMS tersendiri? Ya Bapak Ibu tinggal jawab. Kalau Bapak Ibu ingin menjawabnya keliru, ya berarti Bapak Ibu secara tidak langsung membuat kita menjadi jelek gitu nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh ternyata kita sudah memiliki platform LMS, iya. Sudah memiliki LMS, apakah sebut digunakan pembelajaran? Iya. Bila sudah tidak, maaf. Bapak Ibu tinggal jawab kebijakan, regulasi dan perguruan tinggi ya. Bapak Ibu yang paling tahu. Kami juga menginformasikan, ditambah lagi, apakah ada kelembagaan unit pembelajaran daringnya? Nah, kami sudah sampaikan tadi itu ada kelembagaannya. Itu yang keempat. Bagaimana? Apakah ada pelatihan atau untuk memfasilitasi kegiatan daring itu? Nah, kami sudah lakukan pelatihan-pelatihan, Bapak Ibu. Nah, sudah itu kesiapan dari sisi mahasiswa. Bagaimana mahasiswanya, infrastruktur dan sebagainya? Bapak Ibu tinggal menginformasikan. Bisa jadi ini jadi masukan. Sudah itu bagaimana kualitas pembelajaran daringnya? Kalau kita mengatakan kualitas kontennya baik, ya nggak apa-apa. Tapi nanti akan terlihat dengan sendiri karena begitu random, kesimpulan akhirnya baik, randomnya jelek, itu mungkin ada ketidaksesuaian dengan apa yang kita sampaikan. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa saling memahami lah. Terkait dengan nomor 7, evaluasi program dan pengalaman kerja itu nanti dilihat. Nah, hanya itu saja Bapak Ibu. Hanya itu saja yang kami ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu berkontribusi untuk memberikan klasterisasi. Karena selebihnya kami yang akan menangani baik itu secara sistem maupun hal-hal lainnya. Nah, cuma kami akan tampilkan informasi lebih berikut. Begitu Bapak Ibu klik di sini kan ada bacaan contoh di sini ada matkul PD Dikti. Bapak Ibu tinggal klik di sana, di situ akan tertulis semester gasal atau semester genap gitu. Karena nanti itu datanya ada di sana. Nah, begitu semester gasal semua ada data. Nah, inilah materi yang akan ada Bapak Ibu. Jadi Dikti tinggal ngeklik aja nih mana-mana mata kuliahnya masih kosong misalnya atau nanti dibuatkan. Nah, insya Allah nanti akan seperti itu. Cuma kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan sampai membuat materi yang bagus, yang kurang bagus, tapi Bapak Ibu ingin menampilkan. Nah, itu kami akan buat prosedur yang baik dalam hal ini penjaminan mutu akan hadir di sana untuk mengatakan bahwa pembelajaran daring kita itu nggak main-main gitu. Nah, itu nanti akan dilihat. Jadi akan ada setujui, akan diajukan dan sebagainya. Itu merupakan mekanisme yang ada di dalam kita maupun yang ada di Dikti. Jadi Dikti akan mengatakan harapannya tanpa banyak koreksi itu sudah disampaikan. Yang menjadi permasalahan adalah seperti apa? Kan banyak tuh Bapak Ibu atau teman-teman rekan-rekan semua mengatakan, kita kan daring aja, nggak ada aturannya. Oh, nggak, semua ada aturan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana membangun engage dalam perkuliahan daring itu, terutama kita di lingkungan Universitas Lampung. Jadi ada standar kelengkapan dan penyajian. Jadi lengkap dulu, istilahnya kita lengkap semua ramuan kita untuk menyajikan suatu masakan hidangan yang baik. Setelah itu kita sajikan dengan penuh cinta kasih, penuh keikhlasan untuk kita sajikan gitu Bapak Ibu. Jangan kita makanan baik tapi kita lempar kepada mahasiswanya, itu juga kurang baik. Nah, apa saja itu? Nah, inilah yang kita sampaikan berkali-kali dalam hal pelatihan mau informasi. Intinya hanya untuk menyampaikan lengkap Bapak Ibu. Informasi awal apa yang akan disampaikan itu harus ada kelengkapan.
ini merupakan standar minimal. Artinya saya juga belajar dari Prof. Buhani, kalau standar itu yang harus dipakai. Kalau kurang itu belum namanya standar. Kalau lebih ya bagus. Jadi saya paham sekali, inilah yang harus kita lengkapi. Kalau ada GPP STAB lengkap, ya kalau seandainya ada informasi-informasi lain di luar dari ini, ya bagus. Kalau kurang dari ini, yang itu yang kami kan katakan nggak standar. Cuma masalahnya, diramu dan dibuat seperti apa penyajian, silahkan dari kampus. Karena dalam konteks struktur penyajian, itu yang penting di Dikti itu menginformasikan. Ini juga Prof. Pauline dan teman-teman yang menginformasikan. Pokoknya enggak, informasikan kepada teman-teman kalau mata kuliah itu tiba-tiba langsung ujian, enggak tiba-tiba langsung kuis, enggak tiba-tiba cuma materi. Atau kamu pahami dulu deh, kira-kira teman-teman se-Indonesia Raya atau kita di Unila ini paham nggak apa bedanya e-materi dengan e-learning? Jangan-jangan dianggap nempelin PowerPoint satu aja dianggap e-learning. Nah, itu keliru. Karena e-materi itu tidak sama dengan e-learning. Kalau e-learning itu ada tools pembelajarannya. Jadi, bukan seolah-olah kita tampil PowerPoint aja itu jadi e-learning. Oh, itu keliru. Harus ada prosesnya, desain instruksional dan sebagainya. Nah, itu ada pelatihannya Bapak Ibu. Tapi ini hanya gambaran saja. Jadi kita juga jangan salah kaprah untuk memanai kalau kita mentang-mentang sudah masukin ke Fiklas, naruh PPT, satu PPT dalam satu semester, itu dikatakan learning, itu bukan dan belum Bapak Ibu. Harus ada prosesnya. Nah, kira-kira begitu. Cuma dalam hal penyajian harus ada itu mekanisme minimal, ada pendahuluan, ada penyajian, ada penutup gitu. Sebelum mereka menahu pendahuluan penyajian itu disampaikan dulu siapa dosennya dan bagaimana. Jadi kalau ada pertanyaan, nggak akan ada pertanyaan sulit nemuin dosen X misalnya. Ya karena apa? Kita sudah diinform kalau tidak ketemu dengan saya, kirakan tanggal sekian atau di jam ini atau silakan. Semua di virtual class itu semuanya harus disampaikan. Nah, masalah penyajian itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi tidak harus mutlak, tapi poin-poinnya harus ada informasi awal, pendahuluan, penyajian, penutup dan sebagainya. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau kita lakukan pelatihan dan dalam hal ini untuk melengkapi. Jadi sebenarnya apa? Ke depan kita akan lakukan mekanisme kelengkapan. Dan ini makanya kami bilang, untuk awal pertama nggak apa-apa dulu deh, yang penting mengenal teman-teman untuk memasukkan materi. Ke depan kita akan fokuskan bahwa materi itu dalam kualitas yang baik. Dari sisi pengantar, dari sisi pendahuluan, dari sisi penyajian, dari sisi penutup maupun evaluasi. Itu akan kita masukkan. Jadi ini ada poin-poin. Kami juga berharap Bapak Ibu untuk kita sama-sama memahami kalau kita di kampus kan ada tridharma, ngajar, ngabdi, neliti. Penelitian ada uangnya, baik itu mandiri maupun dibiayai. Oke, tapi begitu dia penelitian dia dapat hasil untuk dalam suatu survei dalam suatu jurnal Q1, Q2, Q3 itu malah dapat duit lagi. Nah, kalau pembelajaran kira-kira ada nggak gitu. Jadi kami juga akan membuat suatu pemahaman bahwa kita ini berdiri sama tinggi, model-model gitulah. Artinya silahkan kalau kita nanti ke depan memang harus ada tridharma betul-betul difokuskan atau mungkin satu dharma yang harus ngajar ngabdi sendiri. Tapi dalam hal ini kan kita masih mengacu pada 3 tridharma itu, harus semua profesional. Kita hanya mengatakan bahwa kalau pembelajaran selama ini tidak dihargai, nah kita akan mengatakan bahwa pembelajaran pun bisa akan dihargai gitu. Nah, kami bertahap Bapak Ibu, salah satunya adalah bentuk kita yang pernah kita ajukan dan alhamdulillah sudah difasilitasi kampus adanya remunerasi. Jadi teman-teman yang masuk ke dalam Fiklas itu pasti akan ada penilaiannya. Cuma berikutnya kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, lengkapin penyajiannya dalam konteks 50%, nanti akan ada penilaian-penilaian. Jadi kalau uraiannya, materinya terorganisir, tersaji dalam interaktif, merupakan tools, lengkap detail seperti itu, mengacu kepada begini-begini, sampai nanti kalau Bapak Ibu materinya itu lengkap benar. Jadi ini gabungan dari teman-teman yang ada di inovasi pembelajaran, teman-teman di LP3M, pusat pembelajaran dengan Om Eko dan Mas Eko, dan mohon doanya Mas Eko, Om Eko yang lagi lekas sembuh, kalau lagi mendengarkan, masih dalam kondisi yang harus sehat-sehat selalu Mas Om Eko. Begitu juga dengan Mas Ageng juga ya yang mendengarkan, itu juga nanti akan terlihat karena dari Mas Ageng TV juga akan membantu kita untuk bagaimana menginformasikan ke pembelajaran kita. Insya Allah kebetulan kita bertiga ini membuat suatu keinginan membuat smart room class. Itu menjadi percontohan Bapak Ibu. Kemarin Prof. Muhardi sudah menyampaikan, Bu Nining juga sudah menginformasikan di dalam SPMI terkait dengan kelas ya, kelas itu ada smart room dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan saling bersinergi dan kolaborasi. Nah,
terkait dengan hal tersebut di dalam pembelajaran daring pun akan ada. Jadi nanti teman-teman yang ikut pelatihan mudah-mudahan bisa hadir yang hadir hari ini menginformasikan bahwa ternyata di dalam Fiklas itu hanya mengelola ini saja, hanya mengelola namanya add resources dan add activity. Ya, oke lah itu teknis, tapi setidak-tidaknya kami akan mempermudah Bapak Ibu dengan sistem yang baru hanya mengelola ini saja Bapak Ibu. Nah, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Insya Allah kami akan terus akan adakan penambahan atau menambahkan kebutuhan sesuai dengan kondisi yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu juga. Saya juga merasakan perlunya ini perlu. Kami akan tambahkan. Tadi Pak Sumarja menginformasikan bagaimana harus di-download atau tidak. Itu juga kami sudah pikirkan Bapak Ibu. Kalau di-download itu banyak memori yang akan masuk, data yang masuk. Kami akan buat yang sedemikian, memanfaatkan yang terbaru dan ini yang kami bilang kami perlu perlu apa namanya perlu support dan perlu kekuatan untuk bisa mempelajari karena fluktuasi betul itu cepat sekali perubahan yang ada di dalam sistem ini. Oke. Nah, kalau ditanya, enggak, kamu menjelaskan ini ada nggak contohnya gitu. Saya cuma bilang, insya Allah ada Bapak Ibu. Ini saya berikan contoh. Di sini ada Mas Binang. Mas Binang ini merupakan salah satu contoh yang menurut kami lengkap dalam materi dan penyajian yang di semester genap Bapak Ibu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut, kami akan buka dalam hal ini untuk sebagai guest. Oke, nanti atau Mas Gigi bisa kita buka saja alamatnya ini biar nanti teman-teman menjadi melihat contoh atau segala macam. Kalau yang versi di Unila itu pertama. Atau nanti bisa terlihat lagi Mas Binang itu dari FKIP untuk materi di sistem informasi geografi. Tapi kalau untuk dari Fakultas Teknik, jangan khawatir Bapak Ibu. Mas Gigi ini contohnya, bukan karena Mas Gigi itu sebagai sekretaris pusat, tapi memang betul saya melihat sendiri bagaimana Mas Gigi mempersiapkan dari awal, menyiapkan sendiri studionya yang wah luar biasa, materi dan itu dipakai oleh Kominfo dan sebagainya itu luar biasa. Jadi saya memberikan contoh ini real, tapi kalau ke bawah lagi banyak Bapak Ibu, ini baru kecilnya. Nah, ini dari Fakultas Teknik. Nah, kalau dari Fakultas MIPA, ini bukan berarti yang lainnya tidak ada. Kebetulan saya menambahkan cuma 3 contoh. Kalau ada 4 contoh, 5 contoh, 8 contoh, saya bisa memberikan contoh. Dari Fakultas Pertanian itu ada contohnya, ada Mbak Nova, Mbak Novi, sudah itu Mbak Fitrieli dan sebagainya. Itu merupakan suatu kehormatan ada teman-teman dari fakultas datang untuk bisa menghadirkan, ya ada di sini. Cuma yang ingin saya sampaikan, baik itu punyanya Mbak Leni, di sini ada lengkap Bapak Ibu. Sampai di sini ada modul dan alhamdulillah mereka berdua merupakan salah satu yang mendapatkan modul digital dari yang kita buat ini. Jadi sebenarnya akan ada dampak gitu. Nah, ibaratnya ini Q1 Q2-nya lah ya. Kalau misalnya Q1 Q2-nya baik, salah satu modul yang dia keluarkan dia dapat hibah. Nah, alhamdulillah Mbak Leni dan Mas Binang untuk materi ini dia mendapatkan hibah untuk buat modul. Jadi nah ini juga sinkron dengan kegiatan Dies Natalis kita. Dies Natalis kita salah satu dalam pembelajaran daring itu adanya pembuatan modul Bapak Ibu dan adanya juga untuk inovasi pembelajaran kita. Jadi nah bersama-sama lah untuk mendapatkan peningkatan untuk sekaligus klasterisasi maupun IKU Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Insya Allah saya akan jawab. Kembali lagi ke Mas Gigi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Pak Rangga sudah menyampaikan materi yang sangat lengkap sekali. Dan mungkin sebelum masuk sesi diskusi, saya izin menyampaikan kondisi saat ini, boleh ya Pak Rangga dan Bapak Ibu semua? Siap, ya. Ya, Oke, Mas jadi Gigi. saya izin share screen ke Bapak Ibu semua untuk reporting data terkini. Mudah-mudahan bisa terlihat nggak ya dari sisi Bapak Ibu? Mohon Pak Rangga, Oke, bisa lihat Pak Rangga ya? siap, saya terlihat angka 285. Gitu. Baik, ya. Jadi saat ini dari data Spada Dikti yang sudah masuk ke Kemendikbud dari sistem Fiklas kita itu sudah terdata 285 dosen saat ini. Dari total dosen kita kalau tidak salah sekitar 2 ribuan ya mungkin Prof Abbas ya Bapak Ibu semua. Nah, mohon kiranya Bapak Ibu dosen juga bisa melengkapi data ini. Kemudian ada juga jumlah mahasiswa ya, jumlah mahasiswa juga mohon Bapak Ibu yang sudah menggunakan Fiklas juga menginformasikan ke mahasiswa semuanya agar bisa melengkapi datanya. Nah, mungkin itu ya Pak Rangga melengkapi Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rangga bahwa sistem ini akan terekam
dan dari basis data inilah nanti akan muncul data penilaian untuk klasterisasi, dan ini yang kita lihat contoh yang mengakses sistem Fiklas kita juga bisa terekam langsung di sistem Spada Dikti, karena ini pun juga salah satu poin penilaian di sini. Bisa lihat 2 jam terakhir ada 1.500 user yang sedang mengakses dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Ada banyak user yang sudah terhubung, dan ini pun juga bisa terpantau secara langsung dalam sistemnya kementerian. Dan Bapak Ibu bisa melihat visitor, jumlah pengunjung ini ada 16 ribuan, kemudian turun rata-rata di 16 sampai 14 ribu pengguna. Ya, harapannya tadi yang disampaikan oleh Pak Rangga, semua dosen bisa berkontribusi, kita sama-sama menggunakan learning management system ini, menggunakan resource-nya, dan sehingga nilai kita itu bisa dapat maksimal ya. Mungkin demikian ya, Pak Rangga ya. Betul Mas Gigi. Ya. Ya. Ya, jadi ada Prof. Abbas tadi, izin Prof. Abbas tadi menyampaikan sedikit data yang saat ini ya, ini data real time, jadi mohon kepada Bapak Ibu juga bisa melengkapi. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi dan pertanyaan kepada Bapak Ibu Dekan mungkin, atau Bapak Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, silakan open mic dan ajukan pertanyaannya untuk teknikal mungkin ya, seperti apa pelaksanaan penilaian ini. Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu beberapa menit. Ada yang mau disampaikan? Oke, Pak Zakaria. Oke, silakan Pak Zakaria dari FMIPA. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin Pak Ketua PPM, Ketua P3M. Berkenaan dengan Spada ini, saya ingin bertanya tentang keamanan data-data kita. Ini kan diakses secara nasional, dan bagaimana mereka yang mengakses itu dapat mendownload semua data yang kita miliki. Misalnya ada draft buku ajar, terus apakah bisa diamankan atau bisa sebagaimana supaya mereka tidak mendownload secara ya dalam tanda petik brutal gitu, sehingga data-data kita bisa hilang ataupun bisa digunakan tanpa izin. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan sejauh mana Spada ini dapat berperan dalam akreditasi, mungkin dalam indikator kinerja ataupun dalam hal nilai akreditasi itu sendiri, peranannya seperti apa. Itu aja Bapak Ibu, 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Rangga. Baik, terima kasih Om Bang Jack. Ya Pak Zakaria, terima kasih banyak pertanyaan. Tadi ada 2 ya. Mungkin saya resume sedikit tentang keamanan ya, privacy, mungkin copyright lebih tepatnya ya. Bagaimana menjamin proses copyright buku ajar kalau kita share di Fiklas seperti apa. Kemudian dari sisi kontribusi dari akreditasi terlihatnya seperti apa. Mungkin ada yang bisa membantu Pak Rangga atau Pak Abbas dulu mungkin. Pak Rangga ya mungkin ya dulu ya. Ya, baik. Silakan Pak Rangga. Terima kasih pertanyaannya Bang Jack. Jadi Bang Jack terkait dengan data, karena data kita itu tidak dibuka secara publik ya. Data kita tuh hanya untuk di kita aja. Jadi hanya punya kita untuk kita aja. Hanya saja Dikti hanya melihat gitu. Untuk yang seperti ini, dia tidak bisa melihat jeroannya kita. Kecuali kita mengatakan silahkan kalau mau aplik segala macam, ada mekanisme. Begitu juga dengan Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen juga nanti akan ada pembelajaran dalam konteks memang perlu ini, memang sosialisasi perlu pendampingan dan sebagainya untuk diinformasikan. Nih kalau menampilkan jurnal atau materi kita harus memiliki etikanya begini. Kalau ini sistemnya dibuka begini hanya untuk dosen, hanya untuk mahasiswanya saja dibaca. Kalau masuk hanya untuk download, enggak, karena di dalam waktu kita beli buku, itu hanya mengatakan bukunya itu hanya boleh kita beli, kita baca, untuk dibagi boleh, tapi tidak untuk dimiliki. Itu pun ada mekanisme, jadi tidak langsung. Nah, itulah kadang-kadang kita itu nggak paham, seolah-olah kita mentang-mentang beli buku, sudah itu kita jual gitu, kita publish lagi. Padahal yang kita tuh hanya berhak untuk membaca saja gitu, nggak berhak. Nah, mekanisme itu juga ada dalam pembelajaran daring ini. Nah, cuma memang untuk penjelasan detail itu memang kita perlu. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti suatu saat
kita bisa lebih banyak lagi karena kondisi kita yang luar biasa daring ini nggak bisa ketemu. Kalau ketemu kita akan adakan di hall yang besar misalnya, kita ketemu untuk ngajarin secara teknis, insya Allah bisa. Atau kita bisa untuk diskusikan lagi. Jadi kira-kira begitu. Tapi yang jelas kalau untuk di ban PT atau memerlukan ada penilaian, insya Allah nanti Pak Chan sudah menginformasikan kalau nanti diperlukan itu ada mekanisme penilaian borang dalam hal pembelajaran. Jadi semua itu by klik. Nah, ada nggak itu aja. Nah, kalau misalnya ada ya tinggal disumi ada bukti. Yang jelas akan terekam kalau dalam hal pembelajaran kita ngajarnya apa, nggak jawabnya apa, sampai kita jawabnya di dalam forum cuma oke aja itu ketahuan semua gitu. Jadi memang akan kelihatan. Bukan berarti kita itu akan menjadi terkekang loh Pak Ibu. Kita hanya menyampilkan saja. Masa kita takut dengan buatan manusia, dengan Allah aja nggak takut, kan kacau balau itu. Jadi aduh, saya juga nggak bisa pikir gitu. Kita takut dengan Allah, kita diabaikan, tapi dengan manusia takut gitu. Padahal kita sama-sama ngajar gitu. Nah, kira-kira gitu Bang Jack. Mohon arahan dan kawalannya juga. Ya, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Rangga. Ya betul, tadi menambahkan sedikit dari Pak Rangga ke Pak Zakaria bahwa fitur LMS kita dengan platform virtual class ini sudah support Pak Zakaria untuk mengaktifkan fitur-fitur ke arah copyright Bapak. Jadi misalnya Pak Zakaria punya buku ajar atau Bapak Ibu dosen punya buku ajar, ingin share di Vkelas, tidak kita share bukunya gitu, tapi juga teknologi ini kita bisa meminta mahasiswa per lembar gitu ya, diklik satu lembar, diklik satu lembar, diklik satu lembar, view seperti itu, dan itu bisa. Dan dalam kesempatan pelatihan kami selalu sampaikan beberapa tools teknologi yang bisa kita manfaatkan mungkin untuk menjawab kekhawatiran, bukan tanda kekhawatiran sebetulnya ya Bapak Ibu, supaya lebih terjaga, proses copyright-nya pun by system pun juga bisa dilakukan Pak Zakaria. Demikian Pak. Mungkin bisa. Oh iya, tambahan juga Mas Gigi. Ya. Kita secara tidak langsung kita juga berkontribusi dengan apa? Webometrik Bapak Ibu. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu klik data segala macam, yang paling banyak seunila ini, data yang paling banyak ya Vkelas. Kalau Remun pada saat Remun, kalau Vkelas nanti satu semester itu akan terus gitu. Jadi itu akan mendukung sekali di Crowell kita itu ada untuk penghitungan di webometrik, insya Allah gitu. Atau nanti kita bisa bantu juga teman-teman dari OPT Perpustakaan ya Mas Gigi, dengan Om Triyono. Jadi baik. Om Triyono kalau misalnya ada buku, sayang tuh kalau seandainya satu buku itu diklik langsung download gitu. Ya kalau di kampus-kampus lain dari Aceh misalnya, satu klik itu bisa hitung-hitungan webometrik kan Mas Gigi? Betul, nah, betul. Jadi nanti bisa naiknya lancar-lancar jaya gitu, tanpa harus ya harus begini-begini ya, tinggal klik, ada 8 halaman ya berarti 8 klik gitu. Kalau 800 halaman 800 klik, kan luar biasa klik-kliknya. Selagi aturan itu enggak kita namanya aturan, kita bermain aturan aja. Kalau webometrik main aturannya klik, kita main klik gitu. Ya, betul. Nah, itu salah satu strategi yang diterapkan teman-teman kita di Unsyah seperti itu, Pak Rangga dan Bapak Ibu semua. Jadi materinya dipecah per halaman, kemudian mahasiswa diminta mengklik, kemudian aksesnya itu bisa banyak yang terbaca oleh webometrik. Makanya kalau kita lihat Unsyah strateginya tepat gitu ya. Di 10 besar lebih dikit. Kita masih belum tepat kita. Oke, terima kasih. Mungkin cukup jelas ya Pak Zakaria. Pertanyaan mungkin ada tambahan Pak Zek? Cukup ya Bapak. Baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaan Pak Zek. Om Sudi tadi. Ada Om Sudi angkat tangan tadi Mas. Pak Sudi, oke baik. Iya. Pak Sudi Pramono ya. Iya. Baik. Izin antri ya habis ini ya. Siap Masku. Pak Heri ya. Oke. Iya. Nanya ini Pak Sudi ya. Kita harus daftar di Spada itu sekarang apa boleh kapan itu? Nah, itu aja pertanyaannya. Daftarannya. Oke, terima kasih Pak Sudi. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Rangga, kapan kita registrasinya Pak? Ya kalau bisa sesegera mungkin Pak Sudi. Jadi karena nanti terakhir penilaian akan direkap oleh Dikti tanggal 25 Juli. 25 Juli itu direkap penilaian kita itu. Jadi sekarang masa-masa kita untuk daftar maupun mengisi kuesioner gitu. Jadi ya paling terakhir itu tanggal 25 Juli batas terakhir kita untuk mengisi kuesioner itu. Kuesioner itu bisa terisi kalau kita daftar. Nah, gitu. Kira-kira gitu Pak Sudi. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama Om Sudi. Ya, baik, terima kasih Pak Sudi. Pertanyaannya tadi ya, tanggal 25 Pak, kita ulang kembali. Mohon
proaktif bantuannya Bapak Ibu semua untuk menyampaikan ke mahasiswa juga agar bisa registrasi, kemudian bisa mengisi kuesioner. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Heri tadi ya, sudah Iya, pertanyaan, dari monggo. suaranya terdengar itu. Iya, Wih, ganteng banget. baik, silakan Pak Heri. Waalaikumsalam. Ya, saya pakai baju Waduh. kotak. Silakan Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Salam. kesempatannya. Iya, Ini Waalaikumsalam. luar biasa upaya untuk mendorong pembelajaran daring tadi seperti arahan dari Ketua LP3M. Kita tahu memang pas sesuai dengan masa pandemi COVID-19 ini, jadi pengembangan bahan ajar secara online dan lain-lain kami sangat mendukung sekali begitu. Dan ini upaya dari teman-teman LP3M untuk klasterisasi tanggal 25 Juli ya. Tadi mudah-mudahan ini satu nafas. Cuma tadi banyak yang WA ke saya, Pak, nggak bisa masuk. Iya, kata saya sudah 300 kapasitasnya. Jadi sementara warga Unila itu lebih dari 300, mungkin nanti jadi konsiderasi ini perlu di backup untuk delivery pengumuman atau lain-lain yang bisa kami share ke para dosen supaya para dosen yang memiliki kelas ini bisa terdata ke sini, bisa kami endorse untuk memenuhi data yang kita inginkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi menggelitik karena saya ingin katakan sebetulnya waktu akreditasi S3 kami juga agak bingung dengan pertanyaan asesor gitu antara hubungan dengan LMS yang tadi kebetulan Pak Rangga dengan Om Didi sudah angkat ke permukaan karena luar biasa layanan perpustakaan sudah mendapat pujian dari banyak asesor akreditasi terutama. Tapi ini yang ini kita pikirkan karena kepustakaan atau sumber-sumber pustaka di perpustakaan itu kan sudah lumayan ya kualitasnya ini supaya terhubung dengan LMS yang kita miliki. Mungkin saya belum ada gambaran itu, mungkin nanti Pak Rangga dengan tim bisa ikutkan. Kemudian juga tadi berkenaan dengan copyright, saya berpikir kebalik dari Pak Zakaria. Iya, kalau copyright itu kan kita kemudian kita tampilkan. Tapi saya banyak melihat materi-materi ajar di online, walaupun bukan di kelas, bahan-bahan ajar orang yang kita ambil kemudian kita klaim sebagai bahan ajar kita. Karena kan saya juga sering memakai konten atau bahan ajar dari pihak luar. Contoh ya, saya memasukkan biokimia, kemudian saya merujuk di buku Leninger itu cukup baik, dia juga siapkan PPT-nya dan lain-lain, walaupun nanti style penyampaiannya itu kita ubah. Terminologi yang seperti ini, bagaimana frame copyright-nya gitu untuk kita. Mungkin itu sekali lagi mohon bantuan Pak Rangga, Pak Gigi untuk membuatkan flyer pengumuman supaya teman-teman bisa beramai-ramai sebelum tanggal 25 Juli itu untuk memperbaiki datanya di mana tadi di Spada ya untuk mengisi apa yang diarahkan pada acara. Terima kasih. Baik. Salam sehat semua. Ya, baik. Terima kasih, Heri. Tadi pertanyaan sekaligus masukan ya Pak Heri, mungkin bisa ditanggapi dari sisi manajemen dulu, mungkin Pak Abbas ya tadi masukan. Oh, lagi ada aktivitas mungkin ya. Ke Pak Rangga mungkin gimana Pak? Ada catatan Pak mungkin untuk kebaikan? Ya. Semua itu kebaikan kami mencatatnya, tapi yang jelas untuk menjadi lebih meyakinkan bahwa kami memang berkomitmen seperti yang Mas Heri sampaikan, apalagi Mas Heri ini adalah senior saya dalam hal arahan bagaimana pembelajaran yang baik, dan ini juga kemarin aja disentil, jangan lupa nih KMM-nya untuk brosurnya. Iya. Kacau ini. Iya, siap pokoknya. Oke. Ya, betul toh Mas Rangga. Jadi komunikasi kita ini kan kena kondisinya pandemi ya. Buka di WA itu juga kadang-kadang saya penting ngebuka WA itu sampai 3 jam baru selesai semua ngejawabin satu-satu kan. Nah, jadi menurut saya ini bagus ini komunikasi kita ini dibangun, ada semacam tagar atau apa sehingga dosen-dosen juga terpanggil untuk memenuhi apa yang seharusnya dilaksanakan. Kemudian terkait dengan ini Pak, saya mohon dukungan dan bantuan Bapak Ibu Dekan dan para wakil dekan. Mari kita fasilitasi dosen. Kita bantu kawan-kawan dosen ini. Beliau sudah pening ngurusin
materi kontennya itu, sehingga CP mata kuliah dan CP kurikulum itu sudah menjadi fokus mereka, dikawal oleh Pak WD1 semuanya. Dan ini sarananya harus kita bantu, ya, kita dukung. Dan saya mohon maaf nih Mas Heri, ini saya juga udah bilang sama Mas Rangga, kalau bisa 1000 sih ininya kapasitas kita ini kok 300 gitu loh. Saya juga udah, saya sudah izin juga ke Pak Rektor. Kalau Pak Rektor kalau acara seunila tuh 5.000 gitu. Ya memang biayanya besar ya Pak Rangga ya biayanya ya. Lumayan. Hanya untuk Prof, jadi hanya untuk memastikan bahwa kita itu memang baru kapasitasnya 300. Jadi ya kalau artinya kalau misalnya 1000 kan lebih baik gitu, Prof. Iya. Insya Allah. Langsung kita tingkatin lah Pak Rangga. Iya. Udah kita tingkatin lah. Ya, pokoknya apa adanya gitu. Setuju ini, setuju. Setuju ya Bapak Ibu ya. Udah kelihatan. Saya lihat nih. NAKKL tahun depan ya Bang ya. Nah, itu cocok. Ini dia. Jadi Bapak Ibu tolong doanya, betul kata Pak Rangga, kita sedang fokus untuk smart room. Pak WR1 perintahkan tolong di LP3M itu smart roomnya jadi contoh fakultas. Ini kan yang bagus-bagus ini kan di FKIP, kemudian di ekonomi. Begitu masuk di LP3M lihat kamarnya Pak Rangga. Warnanya hijau semua itu. Aduh, saya bilang Prof, jangan bilang-bilang Prof. Ini seunila tahu, Prof. Sorry. Off the record ini, Prof. Jadi, jangan, Prof. Off the record ya. Nah, maka saya terima kasih betul lah sama FEB, kemudian FKIP dan semua FISIP fakultas itu, Prof. yang sudah FISIP ya, udah FISIP juga udah. FISIP ada 6 nih. FISIP ada 6 jurusan. Masya Allah. Smart class. Nonton. Makasih teh. Ya harus sama-sama ya. Insya Allah sama-sama. Amin. Dan selesai tinggal 4 ini. Ya. Oke. 6 smart class kita buat. Ya, oke. Makasih. Jadi karena dipanasin Pak Rangga terus soalnya. langsung ya eksekusi Bu Dekan ya. Padahal Bu Dekan yang menginformasikan ke saya. Pokoknya jangan sampai lupa smartnya. Ya udah ini insya Allah. Zoom-nya kita tingkatin ini ke depan. Ya, terima kasih Mas Heri semua. Kami minta dibimbing. Kami diminta dibimbing lah gitu karena smart class ini sudah kita siapkan. Tapi softnya maksud laskar baby boomers ini yang harus banyak dibimbing ini. Baik Bu. Jadi ya Prof. Ya. Oke, baik Bu Dekan. Terima kasih banyak tadi sudah menginformasikan terobosan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa mempercepat ya top 10 University Unila di nasional. Amin. Baik, kita lanjut. Ini kita masih punya waktu 10 menit Bapak Ibu ya. Kita 10.30, kita geser ke sebenarnya ada Pak Dekan Fakultas MIPA, ini Pak Surito ya. Iya, ada Mas Panji, ada Ibu Siti, dan Pak Dwi. Ke siapa dulu nih kira-kira? Pak Rangga, ke Pak Dekan mungkin ya. Silakan Pak Dekan MIPA, Pak Surito. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya Bun. Ketua LP3M, Bapak Ibu Dekan, jajaran LP3M yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, Kaprodi, Kajur, dan semuanya yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Mohon maaf ini saya kalau pakai video ini error. Oke, baik Pak Dekan. Pak. Melanjutkan apa yang didiskusikan, saya ini sangat tertarik dalam sisi sinergitas dalam rangka Unila untuk mewujudkan visinya. Nah, terkait ini semua visi untuk MBKM harus kita laksanakan. Saya yakin kalau pada semua sudah berjalan dengan baik dalam sistem, kemudian dalam bentuk yang lainnya sudah terakomodir dengan baik. Saya apresiasi. Tadi Pak Rangga sudah menyampaikan bahwa nanti ke depan mahasiswa itu akan mengambil mata kuliah, misal mahasiswa Unila mengambil mata kuliah di Jambi, di
di Bengkulu, di UGM, dan akan terekod ke dalam transkrip nilai. Nah, teknis ini yang belum kita miliki. Padahal kita semua tahu dekan, ketua jurusan, ketua prodi dalam rangka mengejar kinerja itu semua sudah bergerak dan melakukan. Yang kita inginkan adalah tataran teknis sehingga nanti misalkan mahasiswa Unila terekod di transkripnya ada mata kuliah atau kopel mata kuliah yang ada di UGM. Nah, itu yang mungkin menjadi ini kita bersama seperti apa dalam rangka memenuhi kinerja di MBKM kita. Itu mungkin Pak Ketua LP3M yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bersinergi dan mempercepat gerak kita semua dalam rangka kinerja universitas yang disumbang dari kinerja fakultas, yang disumbang dari kinerja jurusan dan prodi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dekan. Tadi mungkin masukan ya ke saya lebih pas ke manajemen ya. Mungkin Pak Abbas bisa menanggapi Pak terkait dengan konversi dan seterusnya Pak. Silakan Prof Abbas. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan MIPA. Terima kasih ini atas saran masukannya. Jadi ini terkait dengan MBKM. Jadi memang kemarin sudah kita bahas tuh di level eksekutif ya. Pak Dekan, kemudian Wakil Dekan dan juga pimpinan Unila. Jadi di sini memang perlu sinergitas. Jadi bahkan ada yang menyarankan untuk MBKM pertukaran mahasiswa itu mata kuliahnya yang diambil dari luar atau magang dan sebagainya itu masuk di transkrip. Mata kuliah itu diambil dari mana gitu. Nah, ini kan udah masuk ke BAU ya, BUK ya, bukan BUK BAK ya, udah masuk ke BAK. Kemudian ke BAK, kemudian TIK, Siakadu kita punya ya. Jadi ini nanti lebih sifatnya langsung di bawah WR1. Nanti bagus juga ini Mas Rito, Pak Dekan MIPA, Bu Ida ya, kita sama-sama Pak Dekan kita bicarakan itu, karena itu kalau nggak dipecahkan ini nggak kerekam nih, dan nanti sudah begitu mau ditranskrip nggak masuk ini kan, bahaya juga. Jadi kawan-kawan sudah berjuang mati-matian, kita juga sudah itu nggak tahu di sistemnya, sistem ininya maksud saya sistem-sistem yang tadi nilai masuk kemana, masuk sampai ke dikti, ke PD-dikti gitu macet kan, itu kerok kalau kita kayak gitu tuh. Nah jadi kayak kira itu udahlah, itu urusan dapur ya yang memang teknis sangat penting. Kita kan tinggal menikmati fasilitas itu. Nah, jangan sampai juga yang disajikan mutung gitu kan, repot kita. Nah, ini ya, jadi masukan yang bagus Mas Rito. Jadi nanti ingatin Teh Hida, nanti kita sama-sama ya Mas Heri ya. Sama-sama nanti kita ini Bapak Ibu Dekan, WD-WD, mohon nanti kita di Rapim atau di dengan pimpinan kita dorong ini. Jadi ini kreativitasnya luar biasa nih Bapak Ibu dosen. Jangan sampai nanti mahasiswa sudah aktif juga, nggak terfasilitasi, nggak bisa masuk di Siakat. Di KRS nggak bisa, di KHS-nya nggak bisa, ya. Dan kemarin kita sudah sepakat bahwa untuk MBKM dosen PA itu peduli dengan mahasiswanya yang punya inisiatif, dan kita harus cawe-cawe ajak juga mahasiswanya karena ini kondisinya pandemi ini gimana komunikasinya kan. Nah kemudian setelah dari itu KRS-nya ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan PA itu diketahui atau disetujui oleh WD1 ya, dan Kajur ya kalau nggak salah ya kemarin ya Mas Heri ya. Itu dokumen dari yang Kajur dan WD1. Nah, itu kan PISIP itu Teh Hida. Itu contoh dari PISIP. Kita belum ada gambaran begini-begini baru omong aja, tapi itu kita ambil dari kawan-kawan dari PISIP yang sudah duluan itu. Nah, itu kita jadikan contoh, sama ekonomi juga udah kita jadikan contoh. Nah, tapi setelah itu diambil nah masuk ke dalam siakatnya itu ya Mas Heri ya. Ya Mas Nyono, masuk itu terus keluar di transkrip mataharinya, jangan sampai nggak masuk gitu kan, berbahaya juga. Oke, maka siap pokoknya kita sama-sama nanti. Saya akan coba komunikasikan dengan Pak WR1 dan Pak Rektor. Terima kasih.
Baik. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, baik. Terima kasih Pak Dekan, Prof. Abbas, dan Bapak Ibu Dekan lain yang atas konfirmasinya. Yang mudah-mudahan bisa berjalan lancar pembahasan di sisi top level management. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya yang sudah resen tadi ada Pak Panji ya, Pak Panji. Silakan Pak Panji, jika ada yang ingin disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Mas Panji terlacak dari Y kanan kayaknya ini. Kagak. Kalau udah di studio di rumah. Studio digital. Iya. Oke. Bisa ketahuan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Silakan. Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang saya hormati, Bapak Ibu Kajur, para ahli dan pakar, Pak Wan Abbas Zakaria, Pak Rangga, Pak Gigi, dan seluruh dosen yang hadir. Ini pertama, saya mungkin agak sedikit curhat. Dulu kita sempat di V-Class, dan bahkan saya sempat privat. Sebelum heboh di V-Class, saya sempat privat langsung ke Pak Gigi dulu. Cuman karena terus terang, Pak, kami di arsitektur itu lebih banyak awal tuh melihat interface memang. Pada saat interface V-Class itu agak sedikit rumit, jadi kami sepakat untuk meninggalkan, akhirnya umroh hijrah ke Google Classroom lah akhirnya. Nah kemudian saya lihat kembali lagi beberapa waktu belakang, terutama setelah perjuangan yang luar biasa dari para pakar, dari Pak Rangga dan Pak Gigi dan teman-teman sekalian, itu kayaknya sekarang sudah mulai, kayaknya saya harus meracuni rekan-rekan juga di arsitektur untuk hijrah lagi ke kelas gitu. Karena yang pertama, selain interface-nya Pak, kami itu masih menjadi pertanyaan karena saya memang belum mencoba lagi, itu adalah kapasitas pengiriman setiap file. Karena di arsitektur terus terang, kami itu tidak bisa menggunakan yang hanya satu file berisi 2 MB. Karena gambar-gambar yang akan dikirimkan itu sangat besar sekali. Bahkan setiap UTS kami sekarang, karena kita berbasis pada praktikum, jadi mereka harus unggah UTS mereka, cara mereka menggambar itu melalui YouTube. Kalau YouTube memang sudah ada linknya satu-satu kan Pak. Nah, cuman yang jadi masalah, kalau misalnya seperti gambar-gambar, nah gambar-gambar itu mudah-mudahan sih ya, itu kalau kita mengkoreksi materi atau sifatnya teori kan enak, sudah ada misalnya kayak kuis dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya kita mengkoreksi gambar-gambar itu kan harus kita bandingkan, harus kita sandingkan satu persatu gambarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa diakomodir juga dalam V-Class. Selain kapasitas pengiriman yang memang tidak bisa sedikit, terutama di jurusan arsitektur, kemudian juga interface cara menjadikan gambarnya. Karena kami harus melihat satu persatu, baru kami klasterisasi mana yang bisa dapat A, mana yang bisa dapat B, dan seterusnya, gitu. Dan itu secara langsung di depan layar, tanpa harus kami download satu persatu dulu. Artinya begini, kalau memang dia berbasis pada URL tidak masalah, tapi setidaknya pada saat di interface layar PC kami atau layar laptop kami itu bisa terlihat, bisa kami bandingkan secara langsung. Karena itu yang menjadi tantangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan apa yang menjadi dukungan dari Pak Wan Abbas tadi, salah satu yang menjadi ketakutan kami sebagai dosen itu adalah legalisasi software. Karena kami terus terang, di arsitektur itu software-nya nggak murah, Pak. Saya sempat dari dulu, bahkan sampai pelatihan yang beberapa kali kemarin, saya juga curhat ke Pak Rangga di forum. Nah, sampai detik ini memang software yang kami butuhkan itu adalah software yang bisa dibilang tidak murah. Karena di arsitektur memang software-nya banyak ke arah 3-dimensional, bahkan analisis. Dan akhirnya kemarin saya mencoba untuk mengupgrade pribadi. Saya terus terang melegalisasi software saya pribadi. Nah, tapi pada saat itu di-upgrade, nanti di-upload sebagai sebuah hasil dari UAS atau UTS di media sosial, yang memang di arsitektur kami menilainya tidak hanya di klaster satu perkuliahan saja, tapi kami butuh dari publik. Ada, jadi misalnya kayak di akhir UAS itu kami punya istilahnya kalau cara nilai AB, tapi juga adalah juara favoritnya. Yang desain itu dinilai oleh publik, dan ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kok dalam jangka waktu
sekitar 3 tahun ini arsitektur menjadi 10 jurusan favorit di Universitas Lampung. Nah, saya rasa mungkin seperti itu juga. Jadi kami mohon dukungan itu bagaimana bentuknya. Mudah-mudahan artinya kami sangat ingin mengikuti perkembangan itu, tapi di sisi lain kami takut dengan legalisasi yang akan diberlakukan karena terus terang tim-tim dari setiap misalnya kayak SketchUp Indonesia dan sebagainya, mereka sudah turun, sudah mulai menanyakan beberapa desain-desain yang dipublikasi itu menggunakan software apa dan legalisasinya seperti apa. Dan itu sudah pernah ditutup, beberapa studio arsitek dari rekan-rekan di Jogja sudah pernah ditutup. Nah, itu yang akan menjadi kekhawatiran kami, terutama sebagai pendidik maupun sebagai mahasiswa yang mengikuti kegiatan perkuliahan kami. Mungkin itu Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Pak Panji, pertanyaannya lengkap sekali ya, terutama kalau saya rangkum terkait dengan platform kita LMS V-Class. Insya Allah kita akan lakukan upgrading Pak Panji secara bertahap setiap tahunnya, kapasitas akan kita tingkatkan, kemudian ya tadi kita coba buat usernya bisa lebih friendly sehingga Bapak Ibu dosen pun juga bisa mengikuti dengan baik, bisa membuat mata kuliah dan mengelola kelas dengan baik. Nah, terkait pertanyaan kedua mungkin yang untuk lisensi dan software, mungkin dari Pak Rangga atau Pak Abbas mungkin bisa ada tambahan. Ya, saya Abbas, ingin ya, menambahkan, baik. ya, Silakan. makasih ini Mas Gigi. Pak Panji, terima kasih. Ini penting memang pada waktu diskusi dengan Pak WR4 itu saya sudah sampaikan karena memang diusulkan oleh Pak Rangga bahwa software yang lisensi itu harus kita siapkan. Nah, karena itu mekanismenya tetap Pak Abbas harus lewat perencanaan. Nah, kalau mekanisme lewat perencanaan ini kan nggak bisa simsalabim. Nah, karena itu kita coba usulkan. Saya aja masuk di LP3M langsung kan dapat warisan RKKL. Nah, begitu dapat warisan RKKL, begitu saya lihat kita ini kan lembaga pengembangan, pembelajaran saya bilang. Nah, kalau ada pengembangan itu pendampingnya adalah research and development. Where is the research activity? I don't know. Nah, saya bilang bagaimana pengembangan dilakukan tidak berbasis riset? Mesti di-riset dulu bagaimana pelaksanaan pembelajaran seunila, semua program studi ini. Itulah strategi kita untuk mencari pengembangannya. Jangan kita pengembangan berbasis naga bonar kan. Nah, ini saya bilang sama kawan-kawan ya nggak apa-apa lah. Ini udah jalan. Nah, ini lagi kita siapkan. Maka saya ingin ngajak nanti pakar-pakar kurikulum, pakar-pakar pembelajaran. Ya, tentunya ada di hostnya di FKIP, kemudian nanti kita masuk konten-konten masing-masing fakultas. Ini mohon Bapak Ibu PD1 ini bantu kami. Siapa expertnya nanti kita buat untuk sana. Karena saya ingin pengembangan itu betul-betul berdasarkan pada kondisi real Unila, jangan kondisi yang lain-lain, baru kita bisa deltanya itu signifikan gitu. Nah, terkait dengan itu, mari kita rancangkan satu. Nah, perencanaan itu dimulai dari fakultas. Nanti mohon Pak Panji, kita usulkan ke fakultas Pak, karena kita sudah koordinasi pada waktu saya mendampingi Bu Feni ke Fakultas Teknik, itu sudah kita sampaikan di sana, dan mudah-mudahan kita bisa masuk juga dalam skema-skema hibah ya Pak Rangga ya. Jadi bisa kita rebut, itu kita masukkan juga untuk penguatan di sana, ya. Dan kemudian kita juga di LP3M juga harus kasih begitu Pak Rangga lah, sudah itu saya minta. Udah, kalau saya tinggal teken aja apa kata kawan-kawan pusat, dan kita berjuang tuh dapat duitnya kan gitu. Karena nggak mungkin kita mau ngebangun bangunan fisik dalam situasi begini ini kan payah kita. Tapi justru membangun ini kelas ini ya Mas Nyono ya, kira-kira kan gitu Mas Nyono ya. Kan harus di situ kita raih. Bahkan waktu pasca itu kalau bisa ya kita ambil 15 kabupaten kota itu kalau dapat sekitar 50, bayangkan Bapak Ibu pasca sarjana dengan metode pembelajaran jarak jauh ini ya, itu bisa kita tangkap, jadi bisa bagus ke sana. Saya kira gitu nanti, dan saya tertantang oleh ide Pak Rangga itu yang Siamolek ya. Dan mohon ini justru ini pakarnya ini di sini di forum ini saya lihat pakarnya luar biasa ini, dan sudah jam terbangnya udah internasional. Tapi jembatan dan media serta teknologinya Pak Rangga kita siapkan. Ya, kemudian bahan-bahannya, dan apabila perlu kita buat aja workshop, langsung kita buat mata kuliah ini begini, mata kuliah ini kita jualnya ke sini, kita jualnya ke sini. Maka itu uniqueness ya terkait dengan misal ya.
kayak apa? Repong damar. Wih, damar itu, damar mata kucing itu. Mata kucing, apalagi mata harimau, mata kucing. Mata kucing Enggak, ini contoh. Saya ada guru saya di sini, ada Prof Jamalam. Misalkan kita lihat tanah Krakatau, misalkan. Ya itu yang kayak hutan Krakatau umpama ini ya contohnya, mohon maaf ini nanti dari yang lain-lainnya sejarah, misalkan sejarah apalah kita lihat yang unik terus diangkat, mungkin yang akan ngambil itu ya di Amerika dan sebagainya. Saya kemarin kan ngadakan apa namanya itu joint lecture dari luar dari Murray State University di Kentucky. Dia kan juga pakai begitu. Pak Abbas, mana yang unik dari Bapak? Nanti kita ambil, mahasiswa saya suruh ngambil mata kuliah Bapak semua. Nah, bingung kita kan mau nyiapinnya kan. Kenapa? Karena ini harus belajar dengan Pak Rangga dulu. Kalau koleksinya ngomong-ngomongnya kan kawan-kawan kita semua, apalagi profesor-profesor di sini ya. Ada Bang Washington ya semua, Pak Prof Bambang semua kan punya link ke internasional tuh. Nah itu kalau sudah masuk, mahasiswa mereka dikerahkan di kelas, lo ambil mata kuliah ini di Unila, apa nggak geger ini dunia. Nah saya kira mari kawan-kawan kita siapkan, dan persiapan itu sudah 60% lebih kesuksesan kita. Nah perencanaan itulah yang harus kita buat sematang mungkin. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Rangga. Terima kasih Bang Panji. Baik, sukses. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Prof Abbas. Tadi sudah menyampaikan ya rencana strategis lah mungkin ya yang terkait dengan rencana Unila ke depan. Kemudian ini waktu kita ini tinggal udah lewat nih Prof Abbas, Bapak Ibu semua, sudah lewat 8 menit. Mungkin kita extend asik. Ya, asik kalau masih Bapak Ibunya, kita juga ke Bapak Ibu dekan, Bapak Ibu dosen kita nih yang luar biasa di sini ya. Ada Pak Profesor Muhammad Kupak. Assalamualaikum, Prof. Woi, sehat ya? Siapa, Prof? Ini mohon ini bisa kita tambahlah 10 menit untuk Bapak Ibu yang Siap. lainnya. Baik, Prof. Terima kasih, sehat ya. Tambahlah. Ya, tadi Prof ini. siapa Pak? Prof Undang. Nah, mana Prof Undang? Prof Undang. Siap, Prof Undang. Mana Prof Undang? Ada juga. Ya. Prof, nanti dibuat Zoom-nya. Dibuat Zoom-nya nanti ya yang kemarin ya. Oke, siap Prof. Ya. Kita buat meeting khusus. Ya, makasih. Sudah jadi semua 4. Ya, lanjut. Baik, kita masih punya waktu 10 menit Bapak Ibu. Tadi masih ada yang raise hand. Terima kasih Pak Panji sudah berpartisipasi. Kita lanjut ke tadi yang sudah raise hand dari Pak Stianto ya? Atau Pak Om Setio, Abe juga Pak ada Setio. nih. Pak Setio tadi saya lihat dari tadi sudah raise hand. Silakan Pak Setio, silakan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teknis saja yang sudah saya tulis di chat itu. Tentang pendaftaran SPADA itu sudah saya coba ya. Nah, ternyata nama PS itu PS di bagian bawah di formulir pendaftaran ini itu ada Universitas Lampung udah. Ya. Kemudian nama PS. Nah, nama PS itu kita nggak bisa menuliskan, ada daftar. Daftar dari Unila semuanya ditulis S1 agronomi, S2 apa, S3 apa. Padahal nama yang di PD Dikti itu tidak ada, itu S1, S2 itu tidak ada. Jadi namanya ya cuma agronomi. Ya. Nah, itu nanti kemungkinan besar satu jurusan saya ini tidak bisa mendaftar karena perbedaan nama PS, dan itu ternyata di daftar dari yang defaultnya itu ada nama, ada stratanya, padahal nama PS itu kan nggak mencantumkan nama strata. Oke. Itu aja, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Pak Setio. Tadi terkait dengan home base ya. Gimana nih Pak Rangga? Ada informasi terkait dengan home base? Ya. Jadi Bapak Ibu, terutama untuk Om Setio Dwi Utomo, terkait dengan pendaftaran yang ada di SPADA, kami juga sudah sampaikan keberatan, atau mungkin kami juga sampaikan juga ke teman-teman juga, apakah data yang ada di dalam SPADA itu benar atau tidak. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka, artinya tim di dalam SPADA itu mengambil data yang ada dalam PD Dikti. Itulah yang mereka tampilkan. Nah, masalah nanti akan ada perbedaan yang ada di agronomi atau S1, S segala macam, nanti saya akan tanyakan lagi, apakah betul itu yang ada di PD Dikti itu betulnya seperti itu, ataukah mungkin ada format lain. Tapi setidak-tidaknya
apa yang sudah disampaikan Om Setio Dwi Utomo ini merupakan catatan kami yang akan kami tindak lanjuti. Terima kasih Om Dwi. Baik, terima kasih banyak Pak Rangga. Jadi mungkin akan kita follow up Pak Setio terkait pertanyaan Bapak masalah home base di PDIKT Bapak ya. Mudah-mudahan bisa jelas Pak. Ya, baik. Kita lanjut ke yang resen tadi Pak AB ya. Sepertinya sudah hadir Pak AB. Silakan Pak AB untuk join. Bu Siti Nurul juga. Ya, Bu Siti Nurul juga. Ya. Oke. Apa kabar Prof AB? Sehat? Terima kasih Prof. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak AB. Masya Abang Allah. Prof Abbas yang saya hormati, semua nih tim tanknya di LP3M yang berbahagia, terima kasih. Saya barusan tadi ini sebuah luar biasa ya. Jadi memang dua kata yang akan saya usulkan. Pertama sinergitas, yang kedua empowering ya. Jadi pertama sinergitas, karena memang betul saya setuju dengan Prof Abbas bahwa kalau semua ini dikembangkan tidak riset base, jadi tidak ada data-data yang mendukung, tidak ada. Saya kira kita agak sedikit mungkin nanti seperti kalau tidak riset base itu berkembangnya tidak smooth ya. Jadi saya setuju mungkin ini sinergitas dengan LP2M. Mesti ada alokasi dana riset untuk pengembangan riset daring kita ini ya. Apapun namanya lah, tapi harus ada alokasi dana untuk pengembangan riset ini. Yang kedua, empowering yang kita miliki. Kita punya beberapa prodi yang mendukung itu. Misalnya di FKIP ada S2 Teknologi Pendidikan. Ini kan sangat betul-betul itu. Jadi dana riset itu bisa kita coba untuk bersinergi, juga mahasiswa kita yang S2 Teknologi Pendidikan bisa berperan di situ. Atau misalnya ini mohon maaf ini ya. Jadi beberapa kendala, bukannya dosen-dosen kita ini malas untuk tidak menggunakan P-class dan sebagainya. Nah ini masalahnya baby boomers ini memang harus ada pendampingan. Kita punya program studi vokasi teknologi informasi di FKIP itu, mahasiswanya sudah banyak. Jadi kalau sinergitas dan empowering ini yang kita miliki ini, sumber yang kita miliki, oke lah mereka sekarang statusnya jadi PA, jadi dosen tuh jadi PA, pembimbing akademik. Ya, boleh jadi mereka ada semacam ini MBKM-nya, mahasiswa pendamping dosen dalam konteks ini gitu. Saya kira ini karena ini perlu empowering gitu ya, karena mereka mungkin dari sisi karena mereka adalah native teknologi, jadi gampang mudah bagi mereka gitu. Jadi ada mahasiswa pendamping dosen lah untuk urusan dari karena begini, Moodle ini diakui bukan user friendly lah gitu ya. Kalau Google Classroom itu memang guru SD pun cepat sekali beradaptasi gitu kan, sangat user friendly. Tapi Moodle base ini saya kira perlulah pendamping untuk dosen-dosen yang baby boomers itu gitu ya. Lalu bukan malas gitu ya, tapi memang kalau ada pendamping minimal ya utak-atik taktik-taktiknya itu bisa cepat dan bisa selesai gitu. Jadi sekali lagi sinergitas dan empowering ini yang harus kita bangun di institusi kita supaya mempercepat, ada akselerasi lah kita begitu. Demikian usul Prof. Abang. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Abi, mungkin ini bisa ditanggapi singkat dari Prof. Abbas yang masukan terkait sinergitas antar unit kerja. Silakan, Prof. Abbas. Ya, terima kasih. Saya justru dapat infonya dari Pak Rangga. Kita kan ada tim SPADA nih, ya. Kemudian ada tim duta-duta di setiap fakultas, dosen juga, tapi yang muda-muda nih, yang ini kan, gitu ya Pak Rangga ya. Nah, saya pikir ada bagus juga karena di MBKM itu ada asisten mengajar ya. Asisten mengajar kan itu ada, itu bisa juga diprogram ya. Nah, tapi kita hati-hati juga batasan tentang MBKM asisten mengajar ini kan tidak hanya aspek teknis tadi seperti kata Prof. AB, tapi juga aspek substansial dari mata kuliahnya itu, ya, termasuk metode mengajarnya, termasuk filsafat mengajarnya, termasuk value dan itunya ya, itu juga penting. Jadi ditambah lagi apa tadi kata Bang Abe tadi itu kemampuan untuk daring ini,
Ya, saya kira itu bagus juga nanti ini koordinasi Bang Rangga dengan Bu Feni. Ya, nanti untuk kita setting ini formatnya. Makasih Prof. Abe. Baik. Sama-sama, Bang. Ya, baik Ya. Prof. Abi. Terima kasih banyak Sukses. masukan dan catatannya. Terima kasih Prof. Abbas sudah menambahkan. Kita mungkin ke sesi terakhir pertanyaan tadi Bu Nurul ya. Tadi Ya, Bu Siti Nurul. Bu Siti Nurul, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya pengalaman saya dengan Pak Panji itu sama Pak. Jadi awalnya karena keterbatasan saya menggunakan virtual class itu, akhirnya saya lebih menggunakan Google Classroom dan juga langsung Zoom untuk setiap pengajaran daring saya. Nah kemudian ini saya sudah mencoba Spada Pak, sudah register dan sedang mengisi angket. Nah, apakah itu nanti menjadi masalah? Misalnya saya register tapi kondisi update virtual kelas saya itu belum terupdate gitu. Apakah ini nanti untuk Unila akan berpengaruh atau tidak, Pak? Demikian, Pak. Ya, baik. Bu Nurul. Tapi kedepannya akan kami ikhtiarkan, Pak, untuk melakukan update virtual kelas. Amin. Amin. Baik, Bu Nurul. Nah, terima kasih pertanyaan terkait dengan user interface. Kita juga tadi sudah sampaikan mirip dengan Pak Panji tadi ya, bahwa kita akan terus berbenah, upgrade sistemnya, kemudian ada integrasi, dan yang jelas Bu Nurul ada poin plus jika menggunakan V-Class. Sebagai informasi dalam peraturan rektor yang disampaikan oleh Pak Rangga tadi, ada 0,5 dikali total SKS mengajar. Ya, misal kalau kita mengajar 3 SKS, maka jika menggunakan V-Class bisa diakui di Remun 1,5 SKS. Demikian, mungkin bisa memotivasi kita semua, mungkin sudah tahu semua, dan mudah-mudahan bisa banyak yang menggunakan V-Class. Nah, kemudian mungkin Pak Rangga ada yang bisa ditambahkan, Pak, terkait dengan bagaimana data di Spada kalau misalnya diisi tapi belum diupdate di V-Class-nya. Silakan, Pak Rangga. Baik, terima kasih Mas Gigi. Ibu Siti Nurul, terima kasih untuk share-nya, berbagi cerianya terkait dengan penggunaan. Pada prinsipnya, betul, dalam hal ini kami dalam hal pengelolaan akan mengikuti apa yang menjadi sudah ketentuan dari universitas. Dalam hal ini kami menerima peraturan nomor 20 tahun 2020, itu jelas-jelas tertulis memanfaatkan V-Class sebagai platform kita. Itu artinya saya mau menyadari bahwa apapun itu ya kita mengikuti. Artinya ke depan kalaulah seandainya banyak hal kekurangan dan sebagainya, kita akan bisa sampaikan, mungkin ada peraturan itu bisa diubah. Tapi sekelas dikti saja sudah banyak masukannya dan banyak sekali ahli-ahlinya untuk kita berdiskusi, akhirnya menggunakan Moodle. Dengan segala perhitungan-perhitungan yang sudah membuat kita itu menjadi lebih bijaksana ke depannya. Terkait dengan data, terkait dengan mekanisme, terkait dengan, ya kalau misal PPG pernah menggunakan, mohon maaf saya sebutkan merek, Brightspace. Boleh kita menggunakan Brightspace. Lebih mantap lagi, tapi sanggup nggak untuk satu akun kita bayar 700.000 misal. Hanya untuk duit seperti itu kan kita gunakan yang lebih apa ya, lebih bijaksana lah. Artinya open, gratis, tapi dalam arti katanya nggak main-main. Nah, sekelas dikti saja menggunakan Moodle. Walaupun saya tahu banyak sekali vendor-vendor, makanya kami itu berharap dengan yang pernah kami pahami bersama bahwa kita itu merdeka betul. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, artinya apa? Jangan hanya merdeka, tapi kita disuruh pakai yang lain, ujung-ujung kita berbayar. Nah, kacau balau itu. Kami nggak mau yang seperti itu, dan saya paham sekali itu. Bagaimana para vendor-vendor untuk memasukkan data kita kalau sudah masuk di bukan yang orang lain, selesai sudah itu. Ngomong apa aja, atau mohon maaf nih, teman-teman ada Google Classroom, mau bersedia kita untuk data kita akan dikasihkan kepada Google misalnya. Apapun itu, begitu sudah data dipegang, selesai kita. Mas Jack, saya akan support dengan apa yang Mas Jack sampaikan. Data kita harus kita kawal. Kami paham sekali Bapak Ibu, di mana kita akan kemudahan, disitulah banyak sekali hambatan yang akan kita raih. Ya ibaratnya tong sampah di jalanan, itu akan lebih aman kalau tong sampahnya di rumah gitu. Google Classroom enak, familiar. Tapi kalau seandainya data itu tidak terjaga dengan baik, ataupun kita akan terjaga tapi nanti dimiliki orang lain, wah kita kacau balau. Mohon maaf ini, Ibu Siti dan kawan-kawan, sekelas dikti saja banyak sekali masukan untuk vendor-vendor lain tuh masuk.
Tapi kami katakan kita harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi jangan sampai kita itu sudah pakai Google Classroom, tapi data kita dipegang, kita bayar per bulannya segala nggak balik modal kita itu. Kita mau happy-happy. Ya. Dan Moodle itu adalah salah satu kesepakatan. Jadi memang kalau kita mau aman harus ada kegiatan tambahan. Ya kita mau nyaman aja kan, masa sama level hotel bintang 1 dengan hotel dengan bintang 5 sama dengan Melati 2 kan beda itu. Nah, jadi dalam hal ini kita juga akan sampai kalau inginnya safe ya akan ada proses tambahan gitu, ingin aman segala macam. Tidak sulit kok, tapi memang betul harus ada pendampingan. Nah, inilah yang kami katakan kepada pimpinan kami, kalaulah nanti ada pendampingan, mekanismenya seperti apa? Mau kita nyuruh-nyuruh tapi nggak ada, ibaratnya mohon maaf nih, kita kerja aja, nggak cerdas juga. Kerja itu kan harus cerdas, harus tahu TikTokan, jangan sampai capek, ya cuma dapat 2M misalnya, makasih mas gitu kan nggak fair juga. Apalagi nyuruh dosen-dosen begini-begini, kami paham sekali. Cuma kalau kita sebutkan saja bahwa nanti akan dosen mendampingi, itu nanti ada tupoksi lagi. Bayarnya siapa itu? Bukan berarti enggak, kamu ini hitung-hitungan duit, enggak. Kita yang memper-memper aja. Kalau sudah banyak tugas itu kan harus ada manusiawinya juga. Jangan sampai kita nyuruh dosen begini-begini. Udah banyak kerjaan itu. Makanya kami berusaha untuk meminimalkan pekerjaan Bapak Ibu untuk memudahkan. Artinya, contoh nih, kalau satu tim, ini sekaligus saya sampaikan juga, satu tim itu ada satu mata kuliah, ada 3 dosen tim. Kami nggak peduli Bapak Ibu yang 2 dosen itu ongkang-ongkang, mohon maaf, dalam arti yang negatif ya, tapi betul-betul, ya kalau dia seorang profesor, ngapain utak-atik yang daring-daring seperti ini? Cukup dia mengatakan, hey, yang junior, nih ada materi saya sudah banyak nih, buat digitalin, sudah, gitu aja cukup. Artinya tidak mesti harus seorang profesor itu ngutak-ngatik yang kegiatan yang segini capek. Cuma pertanyaannya di dalam tim itu tuh mau apa enggak gitu. Yang tim aja kadang-kadang nggak saling kenal, saling tutupan. Nggak boleh, jangan PowerPoint saya dipakai. Ya itu kan kacau balau, mindset gitu. Cuma begitu sudah ada, nih ya harus kita hargai gitu. Cuma dalam hal ini ya kami akan tetap bijaksana, nggak boleh ngegas gitu. Tidak ada daring, Unila tetap jalan Bapak Ibu. Jadi kita juga akan fair, artinya ya di mana kita bisa mau untuk berbaik atau menaikkan perbaikan, pasti akan ada cost ataupun apa yang akan membuat kita menjadi lebih bahagia atau apalah. Nanti biasanya Prof. Abangda ini apal sekali, begitu kami sudah tatapan muka langsung tahu tuh maksudnya, paham, gitu. Jadi lanjutkan Prof. Abangda. Baik, ya terima kasih Pak Rangga. Pak Gigi. Ya baik, Pak silakan. Pak Rangga. Ya, ini perlu kita buka dengan kawan-kawan ya semua. Jadi kemarin kan saya minta sama Pak Rangga, yang kawan-kawan virtual class harus dapat remote. Gimana perjuangannya? Kan kita berjuang tuh. Tapi dapat ya, Gih ya? Sudah Prof. Tapi belum cair Prof. Belum clean Prof. Ya, karena ada musibah, baru ada poin musibah. Prof. Ya Mbak Ita kan, Mbak Ati baru ketemu 2 minggu lalu dengan saya di lift, ngobrol soal disertasi beliau. Nah, itulah umur. Jadi beliau meninggal, maka WR2 minta maaf pada kita semua. Ya, untuk sabar, kita itu akan diproses. Tapi saya akan udah berjuang dengan Pak Rangga, Pak Gigi, dengan pimpinan virtual class-nya ada rimunnya, kan gitu ya? Betul, Bro, betul. Dan sudah, tinggal nunggu buktinya celing apa enggak, itu kan? Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita gunakan, karena ini payung hukumnya Pertor. Jadi kita ikuti Pertor itu, maka kita mainnya nggak kemana-mana, udahlah kita pakai virtual class, kan gitu ya Pak Rangga ya? Karena itu saya bedah. Siapa dosen melaksanakan virtual class yang aktif akan dapat lebih banyak remunnya dibanding yang lain. Dibuka lah. Nah, ini mata kuliah ini. Pak Pulan, ini aktivitasnya tinggi. Ada skornya kan itu, saya lihat itu. Ada yang rendah. Ada yang Wan Abbas Zakaria, 1 cuma skornya. Waduh, saya bilang ya udahlah, nggak apa-apalah, cuma 1, namanya generasi baby boomer. Tapi maksud saya, peta itu bukan untuk membanding-bandingkan antar dosen, bukan. Tapi bagaimana kita tiap waktu melakukan empowerment dan melakukan peningkatan, kan gitu. Ya. Kalau sekarang misalkan 1, Wan Abbas gimana nyusul Pak Rangga yang 300 sekian poinnya, kan gitu.
Maka nanti perlu ada pendampingan. Ya, enggak maksud saya gitu. Ini jelas loh, ini halal garisnya dan dapat duit gitu. Nah, itu maksudnya. Kemudian di tingkat kita pimpinan, izin Bapak Ibu Dekan dan kita semua, kita fasilitasi dosen-dosen kita tanya bagaimana nih virtualnya, ada masalah apa nih, ayo kita bantu nih, termasuk nanti penyelesaian tadi kata Pak Dwi tadi yang nama PS yang nggak cocok itu Pak Rangga. Kita kan ada PS yang namanya itu di plot merah tuh, ya merah kenapa? Karena ganti nama masih tercantum di dikti. Kita mau pakai nama yang lama apa nama yang baru? Nah jangan sampai salah ini. Mohon nanti juklak-juknisnya Pak Rangga nanti tiktokan aja. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu izin kalau ada masalah langsung kontak ke Pak Rangganya, ke Pak Gigi. Langsung ini gimana? Langsung kasih tahu Abang tinggal ngadep ke WR1. WR1 ke Jakarta, benerinnya gimana nih? Jadi jangan berhenti, jangan udahlah ini tinggal jangan karena ini masih awal baru. Ya mudah-mudahan di tahun akademik yang akan datang ini sudah ready, lancar. Tahun akan lusanya lagi, udah kita main ke ASEAN, kita main ke luar negeri. Nah, bila perlu nanti ada dolarnya juga. Nggak tahu saya remunnya kayak mana kalau dolar gitu keluar ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Gigi. Ya, baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu nih 2 menit menuju jam 11. Sebenarnya Angga dan Bapak Ibu lain banyak kegiatan dari Bu Melvi. Silakan Bu Melvi. Pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu semua silakan. Tapi di chatting luar biasa pertanyaannya Mas Gigi. Oh ya. Iya. Ya udah mau jawab. Silakan Bu Melvi. Silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Prospan Abbas, Mas Rangga, sama Gigi. Ini terima kasih kesempatan. Saya cuma ini aja. Saya saya pernah mencoba untuk pakai V-Class. Kendala awal itu karena ini baru ya proses. Ini sebetulnya V-Class sudah lama dengan sistem Moodle juga di zaman e-learning dulu sudah lama. Cuma baru kita giatkan lagi sekarang gitu ya. Terus saya mencoba beberapa V-Class itu terkendala adalah begitu kita udah on, terus dia jadi tiba-tiba terhambat atau lambat gitu. Itu mengurangi mood juga kadang-kadang kalau kita ini. Jadi saya sama dengan Bu Nurul tadi, saya lebih banyak menggunakan dengan Zoom atau dengan Google Meet itu lebih. Nah, seandainya kita tidak memakai V-Class karena saya nggak tahu nih untuk akses itu kita punya database atau kecepatan akses kita itu mencukupi nggak? Itu pernah dihitung nggak untuk sekian dari dosen yang akan memakai? Terus pernah dievaluasi nggak untuk misalnya jam kerja, jam kelas tuh Senin sampai Senin berapa jam sampai jam berapa kelas yang akan memakai? Apakah kesempatan dari semua dosen Unila itu bisa memakai saat yang sama? Itu pernah ada dibahas datanya, misalnya yang kuliah jam 8 sampai jam 10 itu ada berapa mata kuliah, ada berapa dosen. Harusnya kan kalau memang kita cukup, ini kita kapasitasnya Unila dan bisa memang beban kita juga mencukupi, itu maksud saya bagus gitu loh. Tapi kalau kita dosen juga di jam yang sama itu harus berebutan dengan dosen, nih di jam 8 sampai jam 10, sekian ratus tuh kalau kita lihat paparan Gigi nih, sekian orang yang online, itu bisa nggak sebesar itu on pada saat yang bersamaan? Itu sudah pernah dilakukan analisa datanya nggak? Bila perlu langsung penelitiannya Mbak Melvi ya? Iya, karena kan untuk membuat suatu sistem kita based on data. Karena kita orang apalagi orang teknik kan orang engineering pasti based on data, apalagi semualah pasti based on data. Setiap apa yang akan kita buat itu based on data. Kita mengukur kemampuan kita mengukur berapa orang yang akan memakai ini. Jadi transportasi datanya itu memang memadai. Jangan sampai gini, siapa yang duluan masuk itu dapat gitu. Kan aneh banget ketika kita udah ada. Nah, kita juga kita harus memperhatikan juga seperti dosen-dosen yang sudah tidak berumur muda dan mereka kita bilang nggak gaptek sih, cuma untuk memulai sesuatu yang baru itu mereka butuh takes time gitu loh. Terus jika misalnya juga semua ini aplikasi baru diterapkan harus nih. Nah, bagaimana coaching kita terhadap dosen-dosen yang tadi nggak usah jauh-jauh di teknik aja, di elektro aja ada kok dosen yang gaptek banget dengan teknologi gitu. Nah, sementara kita menerapkan aturan begini, di Raymond begini. Nah, ketika yang muda-muda timingnya pas masuk dan mereka misalnya dihargai dengan Raymond, kita nih yang udah
gaptek atau enggak gaptek sih, lambat, yang tidak bisa masuk pas, sama dengan kita nih, kapasitas Zoom misalnya cuma 300 orang yang masuk, yang lainnya gimana coba? Nah, itu pertanyaan saya, pernah nggak tim melakukan mengevaluasi, meriset data berapa dari sekian prodi yang kuliah jam 8 sampai jam 10, berapa dosen? Tuh. Berapa yang bisa ditampung oleh V-Class ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah, mendukung sekali kita untuk Pertanyaannya, penelitian Abang Da. Ini pertanyaan plus Setuju masukan, ini. ya, ada penelitian dan lain-lain ya. Bu Melvi, siapa dulu yang menanggapi nih? Prof. Abbas atau Pak Rangga? Ya, Dari ya Pak Abbas Abang mungkin sedikit. Ya, silakan, Abang Prof. begini. Ya. Tolong dibuat risalah. Ini kan kalau rapat nih. Ya, tolong dibuat risalah rapatnya dari Rangga. Ini usulan-usulan terkait dengan apa namanya dari Bapak Ibu untuk riset. Ya, ini tadi udah berapa yang menyatakan riset. Saya kan mau mengusulkan ke WR4 ke LP2M. Ini mau anak Pak Abbas aja mencari duit. Enggak, saya bilang ya hibah saya aja gede kok. Enggak perlu saya cari-cari duit begitu. Ya, banyak judul saya kerja sama dengan Pemda juga banyak. Tapi, nah ini, saya sebagai Ketua LP3M, Lembaga Pengembangan Pembelajaran, kok tidak based on riset? Maka saya bicara dengan Kapus, bicara dengan Prof. Undang Rosidin. Prof. Undang, bantu saya bisa nggak kita buat begini? Nah, tapi kan kita harus meeting dulu. Risetnya apa? Jangan riset-risetan gitu aja. Karena kita ini kumpulan profesor doktor, ilmuwan di perguruan tinggi. Masa tidak kita lakukan yang profesional? Dananya gimana? Pak WR4 gimana? Siap Pak Abbas, pokoknya usul mana? Kita usulkan. Nah inilah. Tapi kan alamatnya kan di ujung saya nih ngusulinnya nih. Ya Pak Rangga ya. Jadi kalau dimasuk di RKKL itu, wallahu alam bisawab. Tahun ini atau tahun depan gitu Prof. Undang. Tapi gagasan ini menjadi landasan hukum saya melangkah lebih lanjut ke tahap-tahapan mengundang Bapak Ibu nanti. Riset tadi bagus itu, Bu Melvi arahnya ke sana. Nanti Pak Rangga pernah sama Pak Gigi melapor ke saya. Nih Bang, lihat jam ini Bang, begini Bang, ini sampai sekian orang Bang, ini sampai begini. Ya Abang kan iya aja, tapi ngerti juga kan, jago statistik juga Abang ini. Dia dapat A juga kalau kata Prof. AB itu kan. Ya enggak? Tapi maksud saya, risetnya ini penting untuk kita lakukan ya. Jadi sinergitas antara LP berapa tadi? LP3 kita ya? 3. LP2. Hah? 3M, Prof. Ya, dengan LP2M ini harus kuat. Ya, Abang dulu kan ketua LP5 jadinya. LPM dulu kan. Ya, LP5. LP5. Makasih Mas. Ya, gitu ya. Makasih Mbak Melvi. Jadi kita ini masukan ini, saya kira nanti dibuat aja suratnya rumusan dari ini, masuk ke Abang langsung ke rektor, nanti ke WR4, nanti kita Prof. Undang, tolong nanti kita bahas bersama tentang aspek-aspek tadi. Siap, Prof. Ya, Prof. AB juga tadi ya. Kita itu tolong ini Bu Melvi dari itunya juga. Nanti dari Fakultas Kedokteran juga gabung. Terima kasih. Ini mohon maaf. Silakan saya kembalikan ke Pak Gigi. Ya, baik. Sudah jam 11.05 ini extend-nya agak panjang lagi nih Prof. Abbas dari 10 menit. Sebenarnya kita masuk ke kesimpulan saja karena waktu sudah lewat jam 11. Mohon maaf, mohon izin. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat dan sebagian mungkin sudah diakomodir. Dan kita tiba di kesimpulan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rangga, kesimpulannya singkat saja Pak Rangga. Ya, silakan Pak Rangga. Terima kasih Mas Gigi. Jadi kesimpulan pertama adalah dalam konteks hari ini mudah-mudahan kita memahami Mas Gigi, memahami apa yang akan kita lakukan. Karena saya diajarkan oleh guru saya bahwa ingatlah kalau kalian itu memahami akan menimbulkan suatu aktivitas yang baik. Aktivitas yang baik niat karena Allah jadi amal ibadah. Nah, jadi paham dulu deh. Niat karena Allah jadi amal ibadah. Mudah-mudahan teman-teman yang kemarin nggak berhasil masuk login diulangi lagi. Sudah itu ya diulangi lagi ya, namanya berusaha. Sudah itu mahasiswanya alasannya begini. Jangan percaya kepada mahasiswa, percayalah kepada diri kita. Kalau kita nggak bisa masuk, ya memang nggak sulit. Tapi kalau kita masuk pasti bisa masuk. Wong SSU-nya sama. Jadi ya yang penting ada pikiran positif bahwa kita akan melakukan pembelajaran dalam konteks kata kuncinya adalah transformasi digital. Transformasi digital, baik itu kampus, institusi kita, Unila, mau nggak mau harus transformasi digital. Yang kedua, kita transformasi dalam pendidikan. Berarti memang harus ada pengubahan paradigma, mindset, dan sebagainya. Tapi kalau
Kami tidak akan menyalahkan. Yang suka mazhab offline, siaplah dengan offline. Yang sikap online silahkan. Tapi dalam kondisi saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, online lah itu. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Baik. Jadi mudah-mudahan dipahami. Terima kasih Mas Gigi. Baik. Terima kasih Pak Rangga. Resume singkatnya. Tadi mohon izin kepada Bapak Ibu semua yang sudah join, registrasi ke sistem Spada, daftarkan akun namanya, dan mahasiswa juga minta tolong disampaikan agar bisa masuk ke sistem Spada. Dan tadi ya, sistem Fiklas, kami selaku pengelola, mohon maaf kalau ada kekurangan, mohon izin kami akan terus tetap berbenah ya, dengan niat yang sama, niat baik untuk nilai yang lebih baik. Demikian dari kami. Mungkin untuk closing statement kami serahkan ke Prof. Abbas, karena Prof. Abbas yang membuka. Mohon kesediaan untuk menutup acara ini, Prof. Abbas. Silakan, Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, dan para guru besar, sahabat saya semua, sejawat dosen, dan hadirin yang berbahagia. Sampailah kita kepada akhir, yaitu penutupan. Luar biasa, saya langsung menyimak, dan saya nggak mau lab. Tadi saya tutup, ini izin karena saya harus belum makan tadi, jadi makan dulu. Nah, makan, orang tua ngedampingin makan, ngobrol, aduh, saya mau pamit kan nggak enak, namanya orang tua ya, udah sepuh lagi kan. Jadi saya sambil ngelihat maka agak keganggu, mohon maaf, tapi saya simak. Luar biasa semangat kita, dan mari kita kompak bersatu ya, untuk kita semua ya, untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kita melayani customer utama kita. Customer kita yang utama adalah mahasiswa kita, adik-adik mahasiswa kita. Hambatan tentang pandemi COVID, atau hambatan kena jarak, atau hambatan kena waktu dan sebagainya, insya Allah bisa diatasi dengan media pembelajaran, teknik dan teknologi yang ada. Lagi terima kasih saran dan masukan tadi sudah yang sempat saya catat, insya Allah saya akan follow up semampu saya dan tim. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kapus ini, Pak Rangga, dan Sekretaris Pusat, Mas Gigi, serta jajaran tim Spadanya. Terima kasih atas kerjasama dan dukungan kita semua. Yakinlah bahwa kita akan terus berusaha untuk lebih maju di masa yang akan datang. Mohon maaf, terima kasih. Semoga ini merupakan amal ibadah di sisi Allah SWT. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, maka acara ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, dengan Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Iya, Mas Gigi jangan lupa chattingan itu diambil semua tuh. Siap. Datanya kita ambil, ada banyak, ada kalimat server kita harus tambah itu. Setuju sekali. Waduh, berarti ada bukti ya. Iya dong. Jadi kalau ditanya bukan pinter-pinternya kita. Iya, betul tuh. Bandwidth-nya ini dari ini kan. Bandwidth-nya. Nah, itu catat tuh Mas Gigi, itu Mas Rangga, Mas Gigi. Luar biasa. Lagi Pak Ya. Baik. Luar biasa. Gigi yang sabar dengan orang tua ya. Baik, Bu. Insya Allah sabar, Bu. Kanda sabar, Kanda. Mesti didampingi. Didampingi Om Gigi nanti. Tim Fiklas ini bukan hanya sabar, tapi luar biasa sabar. Siap membantu. Kalau kata Mas Nyono, nggak boleh habis sabarnya ya. Iya. Siap. Pak Nyono, saya sudah ke sematrumnya FEB, tinggal ke sematrumnya FKIP nih belum nih. Boleh nanti kapan-kapan Pak. Kapan-kapan Pak Eri. Ya, MIPA sudah punya ruangnya, cuma nanti alatnya tuh nunggu Mas Rangga dan tim. Iya. Wah, mantap. Kami baru alatnya juga baru datang tapi belum dipasang. Wah. Ya. Mantap. YouTube kontennya nambah ya Mas Gigi ya. Kemarin waktu buat YouTube konten itu konfirmasi sama Mas Gigi ini gimana? Iya. Sabar ya. Mudah-mudahan. Nanti Pak Rangga kalau pasang alat, mohon kehadirannya Pak Rangga untuk bisa. Mantap. Cek sound perdana ya Pak Nyono ya. Cek sound. Iya. Saya di tag ya nanti ya jadwalnya ya Pak Rangga. Iya. Kita jadwalkan. Siap megang-megang drumnya. Semangat Pak Kapus. Ya, siap. Baik. Iya, Ibu.
Ya. Lapor Pak, sudah daftar Spada. Alhamdulillah, Masya Allah. Sukses. Berapa lama Ibu daftarnya? Sebentar ya Bu Ilim ya. Tadi Bu Rogayah juga gitu, udah masuk, udah daftar. Wah, selamat Bu Rogayah, saya bilang gitu kan. Ini monggo Pak Sabto, ini Mas Sabto, Mas Setio, ya semuanya. Prof Cucu, apa kabar? Sehat ya? Iya, Prof Cucu, apa kabar Prof Cucu? Pak Masdar, terima kasih kehadirannya nih. Mohon dukungan kita semua di sini. Izin Prof On Abbas. Pak Rangga, Pak Iya. izin Baik, dulu, Bro. Pak Heri Satria semuanya, Bapak Ibu. Kita juga ya. Terima kasih. Rangga, Ya. ladang ibadah itu dijemput pada orang-orang tua. Iya. Baik Bu. Kakak kita ini udah merasa tua dia. Padahal masih cantik dia. Tapi berjiwa muda, Prof. Masih muda dia. Persoalannya ngisi Spada pencet A keluar C, jadi repot. Iya. Bener juga itu. Kita maklum lah. Kiblatnya ganti mesin ketik aja. Iya, Pak Samsul. Mas Rangga. Ya. Pak Rudi ya. Mumpung lagi masih di sini. Bu Flora, apa kabar Bu Flora? Ya, KMNI. ya Pak Onabas sudah kangen ke Pasca. Kalau saya tadi dipandu Pak Binang mendaftarnya Mbak Ida. Wah, itu Pak Binang. Ujung tombaknya Spada itu Pak Binang itu. Itu yang megang peranan di Spada Unila itu. Iya Pak Rangga, lihat data Ibu Didikti harus sama katanya gitu. Iya. Sukses Pak Binang saya bilang. Baik. Alhamdulillah. Pak Binang ini pemandu orang tua yang sabar. Iya, betul. Mesti dikirim gitu Pak Binangnya ya. Ya terima kasih Pak Onabas. Sama-sama Ibu. Baik Bu Flora. Ya. Salam sehat selalu ya. Mari. Ya, sama-sama. Salam Semoga sehat. seperti kata Pak Rangga, kita banyak beribadah. Betul. Ya, betul. Ya. Oke, I'm leaving. Mari. Oke, see you. Terima kasih. Ya. Om Masdar izin menggunakan logo Dias kita. Wah, ini. Nah, benar itu. Ada Pak Sudah Panji di mulai sini. ya. Sudah mulai. Iya, Pak kita Masdar, sudah. izin Pak Masdar dulu. Siap. Ya. Kita Dias yang ke-55 ya, nih Pak Masdar. 56, Prof. 56, Pak. Hah? 56. 56, Bro. Oh, 56. Oh iya, sorry. Tadi Yang kawan-kawan 55 kemarin dari juga kita yang buat. Oh, Sip. iya. Dari tahun lalu kayaknya Pak Panji. Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Itu Mas Panji langsung dari baik kanan ngirimnya itu. Luar biasa bener. Enggak lah, Pak. Di rumah dulu. Sukses ya Pak Rangga. Pak Oke, Wana. terima kasih Mas Panji. Terima kasih. Salam sehat, salam selalu. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Panji. Prof, tadi ada Pak Rudi. Gimana Pak Rudi? Ada yang? Tadi ada. Ini, Mas Rangga, kami ini lagi proses KMM ini melengkapi kerjasama. Tapi kita kendala tanda tangan PKS itu belum bisa direalisasikan kan, mereka sedang lockdown juga semuanya. Oke. Nah, bagaimana untuk melengkapinya ini, Mas Rangga? Apakah bisa? Gimana jalan terbaiknya kira-kira? Iya, jalan yang paling mudah adalah memastikan MOU-nya ada kan Om Rudi ya? Nah, MOU itu kan baru tanda tangan. Ya, tanda tangan Pak kan bisa kita kejar. Cuman tanda tangan pihak sebelahnya gimana nih, Mas? Tapi sebenarnya tidak secara de fakta sih sudah ada kesepakatan gitu loh. Atau karena mereka itu hanya perlu bukti bahwa ada apalah ya, entah pernyataan, entah pokoknya ada bukti bahwa ada MOU memang kita melakukan. Nanti kalau kedepannya kita bisa menjelaskan bahwa nanti akan kondisi seperti ini, tapi kan harus ada diisi tuh filenya. Kira-kira file apa ya? Berarti surat pernyataannya dari mereka bahwasanya saat ini sedang lockdown, maka akan tanda tangan kemudian gitu aja ya? Iya, boleh. Bisa, seperti karena itu. Permintaan di sana itu begitu kita sebutkan ada mitranya, dia harus menuliskan mendownload file gitu. Nah, kalau filenya dalam bentuk tulisan ya nggak jadi masalah, kan nanti kita bisa diskusiin lagi. Asal jangan jadi temuan bahwa kita tidak ada mitra. Nah, itu yang kacaunya. Ya, tinggal Nanti dikonfirmasi kami aja melampirkan juga termasuk draft MOU-nya supaya. Iya, betul. Itu semakin bagus sudah. Ya, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih. Oh iya, ada Ibu Sofiah di sini, Ibu Nina juga, Nina Yuda. Masih online. Wah, iya. Oke, mungkin kita bisa end ya.
Baik, ya. Prof. Abbas ya. Terima kasih. Saya N. Makasih, makasih, Bang Rudi. Terima kasih Mas semuanya, Diki Pak sudah Abbas. di copy ya semuanya file ini ya? Iya, ini lagi kopinya kok nggak mau ya, mesti dari host Pak Rangga kayaknya kalau yang chat. Tapi yang video saya rekam nih. Oke, ntar aku coba dulu sebelum diakhiri. Ya. Pak Rangga itu sudah saya kirim juga ke WhatsApp grup kita, tim narasumber itu kopian chat kita. Oh ya sudah kalau bisa gitu. ya, Pak Bidang bisa ya? Saya nggak bisa saya. Bisa. Saya cuma bisa select aja. Aku partisipan can with no one itu aja, everyone itu aja. Berarti udah ya Pak Binang ya? Ada Pak, cuman memang kita harus select all saja, tapi sudah tercatat semua percakapan termasuk namanya pengirim dan juga waktunya juga sudah masuk di situ. Iya. Karena mungkin ada catatan bisa berrisalah bahwa itu yang jadi catatan kita untuk laporan ke LP3M-nya. Oke. Siap. Oke, makasih semuanya. Ulang lagi kita live ya. Saya N ya. Terima kasih semuanya. Prof. Abbas.